Hari ini kita kedatangan seorang putri Papua yang namanya ramai diperbincangkan karena menjadi highlight di acara PON Papua tahun ini. Noella Mikelia. Noella mulai dikenal publik sejak dia menjuarai Indonesian Idol tahun 2014. Namun ternyata perjalanan hidupnya tidak semulus yang kita kira. Di sini, Noella akan bercerita tentang bagaimana Tuhan menjadikan dia sebagai showcase kedahsyatan Tuhan dalam hidupnya. Inilah kisah tetangga kita. Hai, ini gua Daniel, tetangga kamu. Di sini gua akan ngobrol dengan tetangga gua tentang perjalanan hidup mereka dari kacamata spiritual di saat mereka mengalami situasi tidak pasti dan kekhawatiran, sampai bisa kembali bangkit menjadi orang yang lebih kuat dari sebelumnya. It's gonna be very exclusive and inspiring. Jangan lupa ya untuk like, share, dan subscribe. Thanks guys. Oke, semua tetangga-tetangga yang gue sayangin dan gue cintain, tanpa berpanjang-panjang lagi, ini dia Noella Mikelia is in the house. What's up? Thank you so much for coming. Ya, dengan senang hati, kayak waktu Kak Gina dipanggil ke sini, Ya. sejujurnya di sudut hati saya yang terdalam bertanya, kapan Konil akan panggil aku? Gitu. Tapi thank you so much for having me. Thank you so Iya, much. adalah waktunya Tuhan Asik. yang terindah. Waktu Tuhan, langsung pengen nyanyi saya. Soalnya apa ya, kadang-kadang gak tahu kenapa ya, gue sendiri juga kalau misalnya ngundang tamu itu benar-benar tergantung, gak tahu ya, timing juga ya, gak tahu juga ya, gue juga gak bisa ceritain gitu. Pokoknya waktu yang paling pas aja gitu. Dan disinilah kayaknya waktu yang paling pas buat Noella juga. Dimana Noella sendiri, yang gue denger lu baru syuting juga kemarin di Papua untuk video klip terbarunya juga, yang akan tayang tahun depan masih ya. Betul sekali. Ya, tahun depan atau tahun ini ya, pokoknya 2022 lah gitu ya. 2022 pokoknya. 2022. Nah, I would love, gak tau, gue sama Noella itu mungkin udah kenal sejak dari Indonesian Idol, 2014, obviously. Ya. Lu sama Hussein ya saat itu betul, ya. Betul. Dan dibilangnya uranium voice, kan, sama Ahmad Dhani, juga. Benar. Dan let's talk about your childhood. Gue biasanya mulai dengan origin story. Kayak yang kemarin pas kita lagi di Jayapura, gue ketemu sama bokap nyokap lu juga gitu ya. Kita ngobrol sedikit gitu, gila. The way bokap lu cerita tentang lu, gue bisa ngeliat seberapa bangganya bokap nyokap lu sama lu sendiri gitu. It's so beautiful. Dan ternyata bokap lu adalah pendeta juga gitu kan. Jadi I would love to dig in. Kita gali Noella benar-benar dari nol banget, bahkan sebelum Indonesian Idol. Jadi benar-benar dari awal banget, masa kecil lu gimana, dan dengan mempunyai ayah seorang pendeta itu gimana, ada pressure tersendiri atau enggak, dan lain-lain gitu sih. Silakan Noella. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik. Mungkin ada yang sudah tahu, ada yang belum. Kalau saya lahir di Papua, tapi saya berasal dari keturunan dua suku yang bisa dibilang cukup besar di Indonesia, Papua dan Batak gitu ya. Mamaku asli Batak. Sekitar akhir 80-an mamaku dikirim ke Papua dari PGI, Persatuan Gereja Indonesia, Persekutuan atau Persatuan Gereja Indonesia, sebagai motivator. Gitu. Jadi mama waktu itu tinggalnya di pedalaman Papua. Jadi Wamena itu sekarang, Wamena tahun 80-an itu kabupaten ya. Tapi mama waktu itu masih ke pedalamannya lagi. Ya, dan aku ingat mama pernah cerita. Jadi ada kayak pangdam atau petinggi gitu ya dari Angkatan Darat datang visit. Terus kaget, kok di pedalaman ini ada satu-satunya orang kulit putih berambut lurus. And it was my mom, gitu. Itu mamaku, dan mamaku di sana dia pelayanan, dia bantu hidup orang di sana, dia kasih motivasi, gitu ya. Dia bahkan pernah cerita di sana kan orang belum pakai baju saat itu ya. Dia karena tersentuh, dia kasih bajunya untuk orang tersebut. Terus pas besokannya ketemu nggak dipakai sama orang itu. Katanya dia malu, karena kalau dia pakai cuman dia yang pakai, saudara-saudara lainnya nggak pakai. Wow, menarik tuh ya. Latar belakangnya orang tua saya memang dari itu mama, kemudian papa dari dia lulus SMA, dia sudah sekolah teologi untuk jadi pendeta. Papa nih ya? Papa. Oke. Lalu dia ditugaskan di Wamena. Oh, oke. Ya,
Tapi papa emang Papua kan? Betul, papa emang asli Papua. Bukan berasal dari Wamena. Dia dari? Jadi papaku sukunya itu Ansus. Oke. Suku Ansus tuh ada pulau di dekat Kepala Burung, Pulau Papua gitu ya. Tapi sudah lahir dan besar di Jayapura, di kota Jayapura. Di kotanya ya. Oke. Jadi itu udah bukan yang nggak pakai baju lagi gitu. Ya, itu udah cukup modern lah. Right. Udah cukup modern. Saya pernah tanya sama papa, apa yang buat papa jadi pendeta? Aku bilang gitu. Terus papa bilang gini, waktu papa kecil papa sering sakit-sakitan. Kakekku waktu itu majelis. Majelis itu kayak apa ya? Penatua di gereja, tetua-tetua gitu ya di gereja gitu ya. Terus kakekku ke gereja dan berdoa, bilang sama Tuhan, kalau karena papaku itu laki-laki paling bungsu di keluarga papaku 8 bersaudara, cuman 2 laki-laki. Papaku tuh yang paling kecil. Dan di Papua laki-laki, di Batak juga laki-laki tuh berharga karena akan bawa marga gitu. Jadi papaku tuh sering sakit-sakitan gitu. Jadi kakekku ke gereja doa, kakek bilang gini, Tuhan kalau anakku ini Engkau sembuhkan, mungkin tahun segitu gak ada pengobatan yang ini kali ya, saya mau kasih hidup dia untuk melayani Engkau. Wow. So lulus SMA papa sembuh. Jadi kakekku bilang papa harus jadi pendeta. Singkat cerita papa ke Wamena, ketemu sama mama yang lagi pelayanan di pedalaman, papa juga lagi pelayanan di Wamena. Mereka jatuh cinta, kemudian mereka memiliki saya dan ketiga adik saya, dan saya lahirlah di Wamena. Oh wow. Gitu. Jadi aku sempat bertanya apalah yang membuat aku tuh sangat cinta sama Papua gitu. Sangat cinta sama Papua. Ya aku melihat karena kedua orang tuaku mempunyai cinta yang luar biasa untuk Papua gitu. Mamaku yang satu-satunya perempuan berkulit putih yang masuk ke pedalaman untuk bantu orang di sana. Dan papaku yang bahkan di nazar sama kakekku supaya bisa melayani Tuhan. Dan mereka hidup. Jadi dari aku umur 2-3 tahun kok, aku tuh udah jalan masuk pedalaman, masuk hutan-hutan sama papaku. Umur 2 tahun, 3 tahunan gitu. Ya. Wait. Jadi ketika lu ngomongin Wamena, itu saat itu apakah ketika lu lahir mereka akhirnya udah pakai baju atau masih? Ya. Oke. Kalau kita ngomong Wamena dia kota. Oke. Ya, tapi mungkin kalau di sini ya let's say kayak mungkin Majalengka lah gitu, kota kecil gitu kota kecil gitu ya. Tapi tahun saya lahir 87 udah pakai baju, sudah lebih, maju. Ya, cuman yang kita bicarakan ini adalah pedalaman. Lebih ke pedalamannya. Pedalaman tuh seperti apa? Untuk mencapai pedalaman Papua, kita akan naik pesawat isinya pilot, papa, mama, saya. Sekecil itu pesawat cuman segitu yang bisa reach ke dalam pedalaman. Jadi ini gunung-gunung hutan rimba di Papua, cuman pesawat itu yang bisa tembus sampai ke pedalaman. Berarti lu sendiri udah ikutan juga pelayanan gitu ya ke pedalaman-pedalaman secara Papua? Secara gak langsung iya. Secara gak langsung ya, dari umur 3 tahun sampai sebelum sekolah udah ikut papa jalan masuk keluar hutan. I remember satu hari kita ke papa ada sepertinya mendoakan satu keluarga itu gitu. Kita jalan gelap malam. Pokoknya aku gak inget tiba-tiba sampai di rumah keluarga itu. Kaki kita tuh udah ada darah-darah gitu. Entah apalah yang kita injak, entah apalah ilalang-ilalang. Karena kita keluar masuk hutan gitu. Mandi pun di sungai gitu. Waktu itu aku inget banget. That's why mungkin aku sangat cinta ya sama Papua. Kalau misalnya boleh tahu, ini sorry banget. Mungkin gue ada pengetahuan gue yang lumayan limited ya. Tapi ada beberapa suku juga yang gue denger di Papua yang masih makan orang. Misalnya gitu, masih ngebunuh misalnya kalau ada suku lain masuk misalnya dan lain-lain kayak gitu. Apalagi tahun 87. Ini sekarang kita ngomongin tahun 2020-an gitu. Dan itu gue denger masih ada gitu ya. Kemarin pas lagi di Papua ngobrol-ngobrol gitu kan. Nah, di tahun 80-an itu berarti masih ada dong. Maksudnya bokap gak takut apa? Kayak tiba-tiba masuk hutan kepanah gitu. Gitu kan. Bersama anak-anaknya ditemukan pendeta. Dan anak-anaknya gitu. Iya maksudnya pakai ya kayak di film-film Indiana Jones gitu. Itu ada gak? Maksudnya ada ketakutan itu gak dari bokap sendiri gitu untuk melakukan pelayanan ke pedalaman Papua gitu? Ya jujur kalau ditanya ada atau enggak, mungkin ada, aku tidak tahu secara pasti ya. Cuman satu hal yang membuat aku sangat secure tumbuh sebagai seorang anak perempuan sampai hari ini karena
selalu kalau ada papa di rumah aku merasa sangat secure gitu. Mungkin keberanian papa gitu ya, entah keberanian dia untuk istilahnya menginjil, membawa nama Tuhan gitu ya. Dia selalu sangat sangat melindungi keluarganya gitu. Itu hal yang aku lihat gitu dari kecil. Makanya lucu banget. Kadang kalau mamaku gak ikut karena mungkin adikku masih sangat kecil, aku cuma berdua aja sama papa ke pedalaman. Wow. Dan dari kecil udah sangat terbiasa jalan masuk keluar hutan, udah terbiasa sama papa gitu. Dan aku ingat ada dia lagi ketemulah sama orang ini, nanti aku di kamar pakai apa namanya, lampu teplok itu. Iya. Lampu pijar. Iya. Pakai lampu teplok itu. Terus aku di kamar, aku nungguin dia selesai meeting. Entar selesai meeting dia udah sampai kamar baru aku bisa tidur gitu. Dan itu kayak udah dari sejak kecil memang sudah melalui itu. Aku rasa ada ketakutan gak? Pasti ada. Cuman ya I believe it's God ya, Tuhan yang protect gitu ya. Sampai puji Tuhan ya sampai hari ini papa masih sehat. Kok ketemu papa kan? Iya masih sehat, masih seger gitu kan, masih sangat chatty, masih sangat semangat untuk cerita gitu. Exactly. Aku sampai pas kita mau makan malam, aduh gak enak banget sama Koko. Papa soalnya suka cerita banget, ngomong tuh sama Konil. tapi gue seneng ngedengerin ceritanya gitu. Emang ya, gue senengnya kayak ngedengerin cerita orang gitu kan. Nah dari situ berarti itu kira-kira lu udah umur 3-5 tahunan sampai kapan tuh? Sampai akhirnya lu mempunyai cinta tersendiri terhadap menyanyi. Oke. Di Wamena, karena mungkin anak pendeta, jadi kalau ada acara Natal, papa bilang nyanyilah gitu. Ya kan? Ini anak-anak yang sangat nurut sama orang tua nih. Nanti kayaknya di gereja butuh ada yang baca puisi lah. Sepertinya dari dulu saya sudah cukup suka tampil gitu ya, karena udah dibiasain. Jadi papa pimpin ibadah di gereja mana, kamu nyanyi ya. Oke pak, aku nyanyi gitu. Dan mungkin papa melihat aku punya talenta itu gitu. Bahkan waktu kecil lucu banget, aku baru tahu. Aku sudah bekerja tuh dari TK. Oh wow. TK aku pernah dapat duit. Dapat duit. Wow. Serius. Jadi TK aku pernah diminta sama RRI Wamena untuk menjadi penyiar cilik. Wow. Serius. Dan yang aku wawancarain tuh Bupati Dandim. My goodness. Serius. Ini aku baru tahu dari mama. Terus habis itu nanti habis acara mamaku dikasih amplop. Aku bilang, jadi saya sudah menghasilkan sejak dini. Wow. Jadi ya mungkin banyak potensi ya yang mama papa lihat. Jadi dari kecil suka nyanyi di gereja, ikut paduan suara anak gitu ya. Lalu dan saya juga mungkin orangnya cukup berani gitu ya. Disulap aja Sulap aja gitu ya. Ya mungkin aku merasa itu didikan orang tua kali ya. Karena ya gimana gak berani ya kok, umur 3 tahun udah masuk keluar hutan. Exactly. Gitu kan. Jadi kayak sangat pede, saya cukup percaya diri ada di depan umum, untuk nyanyi, bicara di depan umum, cukup percaya diri dari kecil gitu. Mungkin mereka melihat talenta itu. Untuk ngelihat dari Wamena sendiri gitu ya, boleh deskripsiin ke kita gak sih sebenarnya Wamena itu seperti apa? Karena gue sendiri juga belum pernah. Tahun segitu apa sekarang? Sekarang deh gitu. Karena nanti akan ada di video klip lu juga kan? Yes, betul. Oke. Aku baru aja dari Wamena, masih bulan November ini. Wamena sekarang itu kita ngomongin suatu wilayah yang sangat berbeda dengan wilayah Papua lainnya. Karena Papua lainnya kayak Jayapura itu dibilang wilayah pesisir. Karena berada di pesisir pantai. Right. Ya, Biak itu dari tahun, semoga saya tidak salah, katanya dari tahun 60-70an sudah menjadi tempat transit untuk pesawat ke Amerika, pesawat ke Hawaii. Wow. Jadi sudah cukup maju. Kalau kita bilang orang Papua yang lahir di pesisir memang sudah cukup maju pola pikirnya. Karena sudah banyak mendapat kapal lewat, Sorong, tempat juga transit kapal, Manokwari transit kapal. Nah kalau kita bicara tentang Wamena, memang ini daerah yang saya bilang spesial. Oke. Karena dia berada di tengah pegunungan. Wamena tuh dibilang lembah Balim. Jadi dia di lembah kayak Wajan, orang Papua bilang Kuali, kayak Wajan. Terus adalah kabupaten ini. Untuk reach ke Wamena harus lewatin gunung, hutan. Dan masuk ke bawah gitu kayak. Iya. Oke. Ya gitu. Dan Wamena sendiri sangat dingin. Sampai hari ini pun sangat dingin. Wow. Kalau Konil ke Wamena, hotelnya nggak ada AC. Karena dingin. Ngapain perlu AC? Karena dingin. Jadi memang saya rasa mungkin begini, karena dengan adanya keterbatasan akses, akhirnya mungkin keterbatasan pendidikan, akhirnya mungkin menjadi daerah yang
saya nggak bilang tertinggal, tapi belum maju lah. Dibanding mungkin dengan daerah Papua lainnya. Seperti Jayapura. Kok lihat Jayapura udah ada mall, udah ada apa segala macam gitu ya. Wamena belum ada. Gitu ya. Masih sangat memegang banyak kebudayaan lah yang dipegang gitu ya. Dan orang-orangnya saudara-saudara saya dari daerah pegunungan. Isinya saudara-saudara dari daerah pegunungan gitu. Kayak jalan utamanya pun ya cuman 2 jalur, satu mobil aja gitu. Ya belum gede juga gitu ya. Tapi secara geografis besar, nggak besar banget Wamena ini, sangat besar gitu. Tetapi memang mungkin ya itu karena banyaknya akses. 2014 saya diundang sesudah menang Idol bulan Desember, ulang tahun Wamena, saya diundang ke Wamena. Itu bensin masih 50.000 kok 1 liter. Wow. Di Wamenanya? Di Wamena. My goodness. Ya. I was like, saya sudah lama nggak ke Wamena, tapi ya masih begitu karena masih susah akses. Beras dikirim pakai kargo dari luar kota. Gila. Ya. Bahwa aspal dikirim naik pesawat dari luar kota. My goodness. Gitu ya. Karena itu puji Tuhan sekarang sudah ada lumayan ada jalan gitu ya. Saya dengar, semoga saya tidak salah, sudah ada akses jalan darat gitu ya dari Wamena Jayapura. Dulu belum ada kok, belum tembus karena itu hutan belantara. Dan lu besar di situ. Maksudnya masa kecil lu. Saya lahir jadi di situ. masa kecilnya itu seperti apa sih sampai akhirnya gue harus nyambungin nih ya, dari Wamena tiba-tiba lu udah jadi penyanyi kafe di Surabaya gitu. Iya. You're like, what happened there? Jauh banget ya. Ya masa kecil. Jadi masa kecilku orang zaman, ya mungkin zaman dulu masih ada banyak permainan. Dulu saya mainnya ya cari ikan di sungai gitu. Terus dulu keadaan ekonomi ya sangat terbatas lah. Jadi nggak ada lah namanya snack sore gitu, nggak ada. Adanya Pak, kita lari cari belalang, kita bakar, kita makan belalangnya. Iya. Terus kayak ada pohon jambu nih di rumah sebelah sana. Yuk lanjat jambu, ambil mangga. Itu masa kecil saya. Wow. Masa kecil saya benar-benar di alam. Oke. Gitu. Oke. Itu sampai kapan? Kelas 3 SD. Waktu naik kelas 4 SD, Papa dapat seperti beasiswa dari gerejanya kami untuk dikirim ke Salatiga untuk Papa waktu itu cuma D3 atau D2 kalau saya nggak salah, ke Salatiga tuh untuk ambil S1 teologi sekolah. Tapi karena akan lebih dari 3 tahun gitu ya, jadi diboyonglah kami sekeluarga. Saya ingat kita waktu itu nggak naik pesawat kok, karena mahal naik pesawat. Kami naik kapal laut. Dari Wamena naik pesawat ke Jayapura. Dari Jayapura kita naik kapal laut. Gila. 6 hari ke Surabaya. 6 hari? 6 hari ke Surabaya. Lalu dari Surabaya perjalanan darat ke Salatiga. Gila. Dan akhirnya sampailah di Salatiga, dan di situ kayaknya kalian memulai hidup baru lagi di situ ya. Kayak bokap, nyokap, dan 3 adik kamu semuanya di situ. Ya. Itu adalah, aku baru sadari tahun ini gitu. Tahun ini aku mengalami banyak sekali gejolak kehidupan. You can say depresi skala kecil di awal tahun yang ternyata berhubungan dengan kepindahan keluargaku ke Salatiga. Karena waktu itu saya adalah anak yang lahir tumbuh di Papua. Di Wamena waktu itu aku ranking 1 di sekolah. Selalu. Ketika pindah ke Salatiga aku ranking 27. Karena sekarang aku sadar, ya karena pendidikannya yang sangat jauh, ya. Gitu. Di Wamena aku bintang radio, gitu. Aku penyiar radio cilik, gitu. Aku tampil di mana-mana. Kemudian di Salatiga tiba-tiba bukan siapa-siapa. Si Noella kecil ini mengalami culture shock. Secara kultur saya sangat shock karena Salatiga itu bahasa sehari-harinya bahasa Jawa. Saya nggak ngerti mereka ngomong apa. Saya sangat tertinggal waktu guru saya mengajar sesuatu, saya nggak ngerti apa yang guru saya ajarkan. Saya pulang ke rumah, setiap hari saya menangis, saya bilang saya mau pulang ke Wamena. Karena saya merasa di sini saya bodoh, saya nggak bisa ngejar. Padahal di Wamena saya pintar, katanya saya pintar, saya ranking di Wamena. Di sini saya nggak bisa jadi apa-apa gitu. Lalu tahun segitu belum ada lah pengetahuan tentang perbedaan. Aku sekarang paham, dulu belum ada. Jadinya dalam hampir 400-500an murid di sana, satu-satunya orang Papua saya. Dan
2 adik saya. Jadi kalau kita upacara sekolah, yang warnanya coklat dan rambut keriting cuma saya dan adik-adik saya gitu. Kebetulan sekolah tempat saya sekolah itu adalah sekolah terbaik di Salatiga. Di Salatiga saat itu gitu ya, sekolah laboratorium namanya. Jadi banyak sekali saudara-saudara saya yang dari latar belakangnya kulit terang dan rambut lurus gitu ya. Jadi saya pasti udah berbeda banget gitu. Jadi dari kecil dipanggil hitam, keriting gitu ya. Dulu saya pikir oh ya it's okay karena memang saya hitam dan keriting. Saya tidak tahu kalau ternyata saya banyak menekan perasaan saya saat itu waktu kecil itu. Gitu. Jadi tumbuh jadi anak yang tadinya percaya diri nih di Wamena ya. Di Salatiga jadi anak yang sangat tidak percaya diri. Jadi anak yang sangat insecure. Jadi anak yang sangat apa ya? Dia banyak menekan perasaan, banyak membandingkan diri dengan orang lain gitu. Saya di Salatiga dari kelas 4 SD sampai kelas 2 SMP. SMP kan udah mulai naksir-naksiran lah ya kan. Setiap cowok yang saya taksir selalu sukanya sama wanita yang berkulit putih dan berambut lurus. Tambahlah saya merasa oh iya ya emang gue nih ugly ya. Emang gue nih emang gue nih jelek banget ya. Gitu ya. Banyak sampai beberapa tahun yang lalu saya masih banyak pertanyaan. Kenapa sih Tuhan saya harus lahir sebagai orang Papua? Kenapa saya harus mengalami begitu banyak perbedaan dari saya masih kecil? Jadi dari dulu selalu bahkan sebelum idol pun masih malu gitu kalau ngaku orang Papua. Karena kalau bilang Papua jokes-jokes yang menyedihkan gitu kayak sumber air sedekat gitu kan. I was like lo gak tahu sih Papua tuh kayak gimana gitu ya. Tapi ya mungkin tahun segitu juga pandangan orang masih seperti itu terhadap Papua. Kita ngomong jauh ke depan. Kemarin waktu nyanyi di PON itu betul-betul aku bisa bilang suatu breakthrough juga untuk aku pribadi gitu. Karena aku lihat wow ternyata ini ya jawaban Tuhan. Kenapa aku harus lahir jadi orang Papua gitu. So one day si Noella ini yang mungkin dulu banyak menerima perbedaan di masa kecil dengan sangat bangga menyanyi di tengah stadion berkapasitas hampir 40.000 orang menyanyikan lagu Aku Papua, hitam kulit keriting rambut Aku Papua dengan sangat bangga. Dulu aku bahkan malu kalau aku ngaku aku orang Papua karena aku takut dibully. So sorry. No. Jangan sorry. Gue taruh sini aja deh biar. Ya kayaknya akan butuh banyak tisu di episode ini guys. Ya, jadi setiap orang pasti punya latar belakang ya kok. Gitu. Jadi perpindahan kita ke Salatiga itu hal yang sangat berat bagi si Noella kecil ini saat itu. Sangat berat. Aku dari kelas 4, kelas 5, kelas 6, aku SMP kelas 1 baru aku bisa masuk 10 besar. Wow. Dan itu aku kayak gila-gilaan mengejar supaya effortnya lebih. Iyalah bahasanya udah beda. Bahasa beda. Culture-nya beda. Bener. Dan pendidikannya pun juga mungkin gak se-advance pas kamu lagi di Wamena. Gak se-advance di Salatiga gitu. Betul. Misalnya ya. Pertama kali saya masuk SD di Salatiga. Saya nganga kok. Saya kayak wow. SD saya tingkat 2. Ada perpustakaannya. Ada lab. Dulu ada lab IPA. Ada lab ini. SD saya di Wamena sangat sederhana. Gitu, sangat sederhana. Waktu lo pindah ke Salatiga dan akhirnya itu kan jadi pelajaran juga ya. Dimana lo ternyata bisa lo dengan usaha yang lebih bisa menjadi 10 besar. Di SMP kelas 1 tuh ya. Sorry. Nah nyanyinya sendiri gimana tuh saat itu? Oke. SMP aku udah mulai ngeband. Oke. Nyanyi masih di gereja gitu ya, juga ada kan anak Salatiga udah mulai ngakuin ternyata emang suara Papua bagus-bagus. Asik. Nah sayangnya aku waktu itu bukan penyanyi, aku pemain keyboard di band. Mulai ngeband tapi main keyboard ternyata. Jadi SD papa dan mama melihat aku punya potensi musik, jadi SD kelas 6 aku dilesin main keyboard waktu itu gitu. Jadi SMP aku keyboardis band. Ya bandku zaman dulu kok SMP tuh kayaknya aku inget deh SMP tuh masih yang happening tuh kayak Westlife, Backstreet Boys gitu ya. Aku mainnya Jamrud.
Sorte. So, ini ningrat, neng 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 neng. Jadi dari SMP entah kenapa lah ya, aku melihat, aku begitu kagum sama bagaimana Tuhan membentukku dari kecil dengan segala macam detail gitu. Bahkan SMP di saat anak-anak lain mendengarkan musik Britney kayak gitu, aku dengernya Jamrud gitu. Jadi kayak mungkin Konil ingat waktu di Idol, Mas Dhani pernah bilang Noella ini adalah salah satu kontesan dengan musikalitas yang tinggi gitu. Karena dari SMP udah banyak dikasih musik yang berbeda-beda. Guys, dengerin ya. Untuk lo mempunyai musikalitas tinggi, dengerin Jamrud. Dari sejak dini. What's the hubungan? No, I mean gini kok, maksudnya anak SMP tuh lagi dengerin pop music gitu loh. Aku sudah keluar dari jalur mendengarkan rock musik. Right. Masuk ke SMA, aku dengerin R&B, aku dengerin apa. Jadi kayak dari kecil karena sudah terekspos dengan musik. Kaya banget lah gitu ya. Begitu. Tolong statement tadi ditarik lagi. Jadi ya sudah dari kecil sudah cukup kaya gitu. Di Salatiga, dari Salatiga udah mulai ngeband, udah mulai nyanyi, tapi balik lagi. Si Noella yang insecure ini tidak pernah merasa pede untuk nyanyi. Nggak sepede dia waktu di Wamena. Jadi udahlah, saya jadi pemain keyboard aja lah di belakang gitu. Karena kayaknya mungkin ada banyak malu, rasa nggak percaya diri. Sampai SMA, aku masih menjadi keyboardist band. Aku ngeband pun masih jadi keyboardist. Wow. You know, gue sendiri adalah salah satu korban juga nih, dimana ketika gue umur 13 tahun gue dikirim ke Australia. Itu kan zaman-zaman kita puber ya, dimana kita lagi pencarian jati diri dan lain-lain gitu ya. Dikirim ke sebuah tempat yang baru, secara psikologi emang something happen sih gitu. Dimana apalagi gue dikirimnya ke asrama, isinya itu kebetulan sekolah cowok semua gitu, jadi itu kan sangat militan banget gitu. Dan Konil mengerti ya, maksudnya perbedaan culture yang luar biasa. Exactly gitu. Dan lo cuman lo sama 2 adik lu juga yang orang Papua. Kalau gue ya minimal gue adalah teman-teman orang Indonesia juga di situ gitu. Nah tapi emang umur-umur segitu susah banget. Itu. Apalagi orang-orang di sekitar kita pun juga mereka gak ngerti kalau mereka sedang ngebully kita. Karena mereka ngerasa ya emang lu beda sendiri. Lu Asia, gue bule gitu. Jadi kita sendiri juga kayak ngerasa wah ya gue ngerasain banget sih. Dari tadi lu cerita itu gue benar-benar kayak kena, ini kayak story of my life juga gitu. Ada insecure-nya, ada rasa takutnya, dan malu untuk bersinar dan lain-lain kayak gitu. Dan dengerin Jamrud juga. Sorte menangis. Surti Tejo itu kan liriknya eksplisit ya. Parah. Aduh, Surti Tejo ya ampun ya. Oke, tapi balik lagi, ketika lu ngerasain insecure tersebut, lu ngerasa tertekan, ranking jatuh dari 1 ke 27, bokap nyokap sendiri perlakuannya gimana? Kamu kan anak pintar sebenarnya gitu, atau justru it's okay, kamu bisa dan lain-lain. Like what happened? Atau enggak, lu nggak cocok sama teman-teman lo? Enggak lah, kamu kan anaknya asik kalau di Wamena, pasti bisa lah make friends. Like ada nggak obrolan gitu sama orang tua? Nggak ada, karena mungkin orang tua aku juga tipe orang tua yang aku bisa bilang mereka apa ya? Hari pertama aku masuk sekolah, kelas 4 SD ini, hari pertama kami pindah ke Salatiga, kemudian masuk sekolah, papa anterin aku dan kedua adikku ke sekolah. Dari rumah kita, papa bilang gini, hafalin jalannya. Dari keluar rumah, papa bilang hafalin jalannya. Jadi kita hafalin, pulang sendiri. Oh my God. Jadi hari pertama sekolah, gak ditungguin, gak diapa, udah pulang sendiri. Selanjutnya berangkat sekolah sendiri, jalan kaki. Mungkin sekiloan lebih ada, hampir 2 kilo. Dari rumah kami ke SD, tempat aku sekolah.
Aku inget banget. Jadi aku merasa mungkin orang tua aku mendidikku dengan cukup keras, tetapi aku bersyukur itu yang membentuk aku hari ini. Gitu. Jadi kami cukup apa ya? Jadi anak-anak yang cukup mandiri, cukup tough. Jadi anak-anak yang kuat gitu ya. Jadi waktu mungkin saya nangis papa sama mama mungkin bilang no. Ya kamu harus terima. Ini hal yang harus dijalanin. Gitu. Wow. Jadi ya udah. Ya mau tidak mau harus survive. Wow. Gitu. Wow. Mulai besok anak gue gitu kan. Jangan dong. Jangan dong. Jangan dong please. Dia lembek banget nih kalau misalnya dia dibandingin sama hidupnya Noella. Tolong beda jauh, beda zaman. Oke. Gue jujur kepo banget, tapi gue pengen ngomong dulu nih sama tetangga-tetangga gue yang mungkin saat ini suka banget nonton, suka banget ngikutin, tapi belum subscribe, right? Guys, please subscribe, karena subscribe kalian, pelajaran-pelajaran, pesan-pesan, ini bisa nge-reach out ke orang-orang yang lebih banyak hanya karena kalian subscribe. Jadi kalau misalnya kalian subscribe dan kalian suka sama nilai-nilai yang kita bicarakan, nilai-nilai ini bisa lebih reach out lebih banyak orang lagi, karena subscribe-nya kalian. Anyway, oke, Noe, kita lanjut ya. Ya. Dari SMA akhirnya bisa mulai nyanyi lagi gimana tuh? Ya. Jadi di Salatiga kami cuma 5 tahun sampai aku kelas 2 SMP. Kemudian kelas 3 SMP papa dipindah tugaskan di Merauke. Ujungnya Indonesia. Wow. Nah baru sekolah 1 tahun. Ada beasiswa dari Departemen Pendidikan Pusat untuk anak-anak Papua yang berprestasi. Setiap kabupaten dipilih 7-10 orang yang nilainya paling bagus se kabupaten itu. Dapatlah nilaiku. Ditawarin papa. Si Noella ini mau gak dikirim untuk sekolah di Jawa. Sistemnya bagaimana? Sistemnya kami dibawa ke Jakarta, kami dites. Aku dari SMA udah masuk TV loh kok. Jadi gak usah sombong. Ini bukan sombong ya. Maaf, ini informasi. Oh iya, jadi fakta. Fakta. Jadi se-Papua terkumpullah 72 siswa naik kapal again. Waktu itu memang sangat susah. Berapa hari kali ini? 1 minggu, 7 hari dari Jayapura sampai ke Jakarta. Di Tanjung Priok kita ditungguin sama media dan Menteri Pendidikan saat itu disambut. Karena waktu itu kita di take care di bawah Menteri Pendidikan langsung. Ya. Jadi masuk TV lah. 72 siswa Papua berprestasi akan menempuh pendidikan di Pulau Jawa. Itu saya ada di situ. Iya, tapi maksud gue ini lu baru keluar dari kapal gitu kayak wah apa ini? Wow. Saya ada di Tanjung Priok gitu kan kayak bersama 72 anak Papua lainnya gitu kayak kami di mana? Tiba-tiba abis itu ada mikrofon gitu. Bagaimana rasanya? Bla bla bla. Aduh lucu banget. Ada yang masih muntah-muntah gitu kan karena mabok laut gitu. Like seriously 7 hari di kapal abis itu langsung disergap sama media gitu. Iya. Like what? Ya itu yang terjadi saat itu. Jadi sampai di Jakarta kita dites, psikotes apa segala macam. Kemudian si 72 siswa ini disebar di 14 sekolah di Pulau Jawa. Aku dapat di Sidoarjo. Nah itu semuanya awal mula ceritanya bisa cinta musik banget tuh di situ. Sendirian gitu? 5 orang, satu sekolah 5 orang. Sorry, maksudnya tanpa bokap nyokap, tanpa adik? Betul. Kali ini sendirian? Betul. Umur kayaknya aku 16 tahun deh. Itu aku sudah keluar dari rumah, sudah merantau. Wow. Begitu. Oke. Masih hafal jalan? Dari Sidoarjo ke Merauke kali ini. Hafal, naik kapal kan. Gitu. Jadi kemudian ya udah. Gak ada homesick by the way. Gak homesick. Maksudnya tentu kayak. Saja. Iya sama bokap nyokap. Tentu saja. Masa paling berat selama aku merantau. Bahkan kayaknya sampai hari ini masih ada sisa-sisa rasanya ya. Itu kalau Natal. Setiap Natal di Papua itu kan Natal udah kayak pesta perayaan besar banget ya. Dari 1 Desember sampai Januari tuh di jalan masih ada lampu apa segala macam. Kemudian pindah ke Sidoarjo. Gak bisa pulang karena Natal ya karena keadaan ekonomi juga. Natal sama teman-teman yang beasiswa yang lainnya ngumpul di kamar, doa nangis bareng gitu, kangen sama orang tua. Zaman segitu belum ada handphone kan kok. Saya 2002. Jadi
Sudah ada tapi cuman gak kebeli mungkin. Gak kebeli sama kami. Jadi apa? Ya kita cuman telepon. Kami tinggalnya di rumah guru kami saat itu, ngekos di situ. Jadi nunggu telepon dari orang tua ke rumah guru gitu. Jadi cuman terima telepon, ya selamat Natal apa. Jadi cukup lama mengalami masa-masa homesick ketika Natal sampai kuliah itu masih kayak, karena ya itu ya hingar-bingar Natal di Papua sangat ini, jadi kayak merasa sangat lonely dulu setiap kali Natal itu jadi bukan momen yang menyenangkan, momen yang selalu menyedihkan dari SMA. Kangen deh soalnya. Oke. Jadi abis itu mulai ngeband lah. Dan itu di Sidoarjo kali ini ngebandnya ya. Masih jadi keyboardist. Kuliah mulai nyanyi. Nah lulus SMA, papa bilang kau kuliah kedokteran lah ya di UKI. Wow. Karena Papa S2-nya di UKI kan, jadi papa bisa bantulah kau nanti untuk masuk ke UKI. Aku bilang gak mau. Sebut apapun nama jurusan selain kedokteran. Aku tidak mau kedokteran. Aku bahkan mikirnya pun gak mau. Aku bilang gitu. Terus akhirnya orang tua bilang ya udah, karena banyak dari keluarga mama itu sekolah diplomat gitu. Jadi udah kau ambil HI aja, hubungan internasional. Oke. Tapi aku mau tes di Surabaya, aku gak mau di Jakarta. Karena apa? Dari SMA udah ngeband. Teman-teman band ada di Surabaya, di Sidoarjo Surabaya kan cuma 1 jam ya. Ada di Surabaya gitu. Jadi tes, masuklah ke Universitas Erlangga. Murni tes apa dulu ya? SPMB dulu zaman segitu ya. Murni tes SPMB. Sayangnya gak pernah kuliah. Semester 3 DO. Karena setiap malam nyanyi kafe. Nah di situ baru kenal sama jadi satu malam saya diajak lah ke kafe. Ada satu kafe sangat terkenal di Surabaya zaman itu. Terus saya lihat penyanyi kafenya tuh saya kayak wah mata saya berkaca-kaca, ada bintang-bintangnya kayak wow kayaknya itu cita-cita saya. Saya langsung gitu. Kayaknya itu cita-cita saya. Di bawah lampu sorot di atas panggung. Wow. Jadi dari situ kayak saya pengen jadi penyanyi gitu. Nyanyi kafe. Mulai nyanyi kafe gak pernah kuliah. Tiba-tiba semester 3 ya gak pernah kuliah. Udah dan apalagi udah mencicipi uang juga gitu ya. Kayaknya betul. Udah ya dengan uang sendiri bisa beli terus handphone. Terus masih kayak umur 19-an begitu. How was that? Like kehidupan kafe saat itu gimana? Maksudnya come on, kafe itu apakah ada alkoholnya? Of course, tentu saja. Right, jadi kayak lu di situ bagaimana, apalagi umur 19 tahun merantau sendirian juga. How was that for you? Dari umur segitu saya sudah terekspos dengan sebut semua kegiatan kehidupan dunia malam. Ya karena sudah benar jauh dari orang tua, terus berasa punya dapat duit sendiri dari penghasilan sebagai penyanyi gitu ya. Terus kayak wah nyanyi kan hobi ya, tapi dapat duit. Terus kayak udah this is my life gitu kan. Umur 20, masih enjoy. Umur 21, umur 22, umur 23 masih nyanyi kafe. Umur 24 mulai mikir mau sampai kapan kayak gini. Dunia malam itu sangat-sangatlah glamor dan megah. Tetapi di satu sisi I don't know, karena dari kecil selalu di gereja ya kok. Jadi kayaknya ada rasa takut Tuhan itu selalu ada gitu di hati kecil. Ketika lagi jadi penyanyi kafe, hubungan sama Tuhan sendiri gimana dari Noella sendiri? Oh tentu saja Tuhan itu mesin ATM bagi saya dulu. Kalau butuh aja datang ke Tuhan. Wow. Pokoknya kalau lagi ada patah hati, nangis-nangis ke Tuhan. Entah punya pacar udah happy-happy lagi. Entah ada masalah lagi, nangis-nangis ke Tuhan. Pokoknya Tuhan itu cuman kalau butuh doang baru datang ke Tuhan. Gitu. Dan bagi aku sih itu masa-masa kelam bagi aku. Karena salah satu hal yang membuat aku memutuskan untuk mengikuti Indonesian Idol adalah karena aku capek. Capek berada di kehidupan seperti itu. Aku nyanyi dari jam 10 malam sampai jam 3 pagi. Aku bahkan baru tidur bisa jam 1 siang. Aku bangun jam 9 malam, jam 10 aku udah nyanyi lagi. Wow. Bertahun-tahun. Oh my goodness. And I was like, jadi satu kali, ini kayaknya salah satu turning point aku. Satu kali aku nyanyi di satu kafe yang besar di Bali. Aku nyanyi
Dan waktu itu aku minta maaf banget, tapi aku merasa sebagus-bagusnya suaraku, yang nonton aku cuma orang mabok. Bagaimana mereka bisa mengapresiasi aku? Bahkan aku juga nggak bisa mengapresiasi diriku sendiri ketika aku ada dalam lingkaran ini, yang nggak akan ada habisnya. Aku turun panggung, aku masuk kamar mandi, aku kunci pintu kamar mandi, aku doa dan aku nangis. Aku bilang, Tuhan, kalau Tuhan kasih aku talenta, kata orang suaraku bagus. Aku jujur masih gak percaya diri suaraku bagus. Tapi kalau Tuhan kasih aku talenta, kenapa aku harus berakhir di tempat seperti ini? And kemudian ada audisi Idol. Aku pikir, cobalah. Karena waktu itu aku umur 26, umur terakhir boleh daftar Idol. Mamaku, papaku, mereka... Aku yakin mereka sedih ya ngelihat anaknya ya jadi penyanyi kafe. Tahun segitu juga penyanyi kafe tuh image-nya masih kayak ya udah nyanyi dunia malam gitu ya. Mereka selalu 4 tahun sebelum Idol mereka selalu bilang gini, pulanglah ke Papua jadi pegawai negeri. Aku bilang iya oke aku pikirin, aku gak hubungin mereka. Setahun kemudian telepon lagi, pulanglah ke Papua, udah sekolah pendeta aja. Oh iya aku pikirin dulu ya, oh aku gak, pulanglah ke Papua, ada pembukaan di Bank Papua, bisa orang Papua gak usah harus punya ijazah S1, kamu SMA juga bisa daftar. Tapi aku masih cinta nyanyi waktu itu. Lalu aku bilang, 26 ini pertaruhanku lah. Aku bilang sama Tuhan, kalau aku memang gak jadi apa-apa sebagai penyanyi, aku rela pulang ke Papua, mau dinikahin di Papua, mau jadi pegawai negeri, dan melepas semua impianku jadi penyanyi. Dan jalan Tuhan sangat luar biasa saat itu. Sangat, aku gak nyangka sih ya. Di Bible kan ada tertulis ya, ketika Tuhan sudah buka pintu, gak akan ada satu orang pun bisa menutupnya. Ya. Aku merasa itu yang terjadi sama aku di Idol. Kayak semuanya begitu mudah. Ya. Aku gak tahu kenapa, semuanya begitu mudah. Kalau teman-teman kontestan lain ngajuin lagu 10 lagu ditolak, cari lagu lagi, ajuin lagi 10 lagu ditolak. Aku ajuin 10 lagu langsung dipilih. Bahkan di hampir spekta akhir baru bagi aku cukup susah karena banyak lagu baru. Terus dulu kan cuma satu lagu satu show. Dulu kan habis itu pas mau ke 4 besar udah 2 lagu, 3 lagu, udah banyak PR lah. Jadi dulu hampir semua lagu yang aku bawain di Spekta dari awal Spektakuler Show sampai mau ke 4 besar itu lagu yang sudah pernah aku bawain. Bukan bermaksud sombong tapi jadi mudah bagiku. Iya pastilah karena udah sering dibawain setiap malam gitu. Superwoman aku udah pernah bawain. Right. Breaking Ball aku bawain waktu aku nyanyi kafe. Royals aku bawain waktu aku nyanyi. Masuk gini, orang mabuk kayak suka. Apalagi Indonesia. Ini kenapa jadi begini nih insight-nya nih. Salah ya. Salah insight ini. Tapi gitu aku merasa yang Tuhan bilang di Bible itu benar banget. Kayak semuanya jadi sangat mudah buat aku. Aku sebelum aku masuk Idol, aku sudah aku nyanyi kafe Long Trip. Long Trip itu jadi bandku secara profesional di-hire oleh satu kafe di setiap kota selama 2 bulan. Wow. Jadi aku udah keliling Indonesia sebelum aku Idol. Aku udah nyanyi di Balikpapan 2 bulan, Bali, Lombok, Medan, Sulawesi. Aku udah kemana-mana. Cukup menang banyak karena aku orangnya cukup supel, cukup gampang bergaul. Aku punya banyak kenalan di mana-mana. Jadi di Idol mereka udah kayak, wah kita tahu kamu, kita dukung kamu, bla 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 bla. Di samping memang, Papua gila. Itu SMS-nya amazing dari Papua. Bapak kan orang balik layar, Bapak lebih tahu ya. Yes. Itu kenceng banget. Dan ceritain dong pas lu lagi ke untuk promo, biasanya kalau misalnya udah 2 besar ya, atau 3 besar ya. Idol pulang kampung. Nah itu boleh ceritain dikit gak? Wah gila, Idol pulang kampung. Jadi Idol pulang kampung itu panitianya adalah keluarga. Jadi yang mempersiapkan Idol pulang kampung itu keluarga. Jadi RCTI dan juga Fremantle mereka sebagai istilahnya penyedianya lah ya, aksesnya gitu. Tapi ininya harusnya keluarga. Jadi waktu papaku dan keluargaku diajak meeting di Jakarta, sempat bilang kalau kami butuh nih kebutuhan Noella untuk syuting. Nanti kalau dia konser pulang kampung bisa gak ya, kira-kira ada ya sekitar 500 orang lah kebutuhan syuting. 500 orang biar kelihatan rame lah gitu ya. Rame. Jadi kesannya kayak Noella pulang kampung ada 500 orang lah gitu yang mengelulukan nama Noella gitu. Pokoknya seru aja gambarnya. Bapak tahu kan ya, Bapak tahu ya.
Jayapura biar bagus digambar gitu kan ya. Terus papa saya bilang nanti yang datang 2.000 orang. Habis itu tim yang waktu itu meeting sama papa, mungkin mereka kayak bukan menyepelekan tapi kayak mungkin bapak nih mungkin terlalu gede lah ekspektasinya. Enggak lah 2.000 lah bapak. Saya landing di Jayapura, turun pesawat kan diadatin. Jadi injak piring tuh, adat injak piring gitu. Turun pesawat udah adat injak piring. Baru nyampe itu arak-arakan dari bandara ke hotel kami itu udah lebih dari 500 orang. Arak-arak untuk penjemputan. Penjemputan aja Penjemputan aja. Nah abis itu? Konsernya. Ya. Konsernya dimundurin 1 hari karena alasan keamanan. Karena apa? Sudah banyak orang yang camping di depan gedung untuk nonton idol pulang kampung. Dan berapa orang yang hadir? 5.000 orang. Gila. Itu orang jalan kaki berkilo-kilometer hanya untuk camping di situ, untuk nonton Noella gitu di situ. Itu apresiasi untuk Noella sendiri dari Papua. Maksudnya it's amazing sih. It's amazing. Karena aku adalah orang Papua pertama yang akhirnya memenangkan ajang pencarian bakat itu kan. Karena sebelumnya ada Miki. Iya kakak kan? Miki. Tapi sayangnya Miki itu gak nyampe 2 besar ya. Iya betul. Habis itu ada Nobu. Kakak Nobo. Nobo. Ya, sorry betul. Nobo. Ya. Habis itu ada siapa lagi ya? Noella. Ya, baru nanti Joan gitu. Ya, jadi karena itu mereka merasa kebanggaan terhadap apa ya. Aku ini balik lagi. Aku amazed sama cara Tuhan gitu. Aku gak pernah menyangka kalau ternyata darah Papua yang aku bawa itu efeknya begitu. Efeknya adalah kemenangan aku itu kemenangannya orang Papua. Hari dimana aku menang kok yang kita di Kemayoran itu waktu Ko Daniel bilang Noella kamu adalah pemenang Indonesian Idol 2014. Di Jayapura. Saya ingat saya ada lagi di satu kota lainnya entah Manokwari entah Sorong. Itu kita kan kayaknya jam 1 pagian ya pengumumannya. Di Papua kan jam 3. Oh my goodness. Ya benar. Mereka arak-arakan keliling kota sampai matahari terbit. Seperti katanya lebih parah daripada mereka merayakan kemenangan Persipura. Jadi mereka merayakan kemenangan Noella di Idol itu semua orang Papua arak-arakan keliling. Waktu itu aku sampai kayak sayangnya waktu itu tuh belum zamannya sosmed loh. Ya kan masih 2014 itu Twitter kencang banget. Tapi gak ada yang kayak video apa-apa. Kita gak punya videonya. Stok ya. Ya tapi sekarang setiap kali saya ke Papua. Satu kali saya ke kantor kakak saya. Ada ibu dia asli Papua. Dia bersihin jalan. Pas dia lihat saya dia nangis. Saya samperin kenapa ibu? Saya orang yang ikut arak-arakan waktu kakak Noella menang. Wow. Saya pulang ke Papua. Saya nyanyi di beberapa kota. Ada ibu-ibu datang gendong bayi. Dia bilang anak saya namanya Noella. Karena waktu Noella menang kami sangat bangga. Saya ketemu lebih dari 20 anak yang namanya Noella. Gosh. Wow. Ya saya bilang wow. Saya gak pernah nyangka. Ya Tuhan bawa saya sejauh itu. Kenapa kira-kira Tuhan membawa Noella sejauh itu dan apalagi lu sendiri juga pernah ngelewatin kehidupan kelam, kehidupan gemerlap di saat-saat penyanyi band cafe. Tapi Tuhan malah memberikan kemenangan di Indonesian Idol. Sampai 5.000 orang nonton Noella langsung dan habis itu dirayakan sedemikian rupa di Manokwari dan lain-lain gitu. Kenapa? What do you think? Pertanyaan yang bagus. Hari ini saya lihat gini sih kok. Tahun ini bukan tahun yang mudah bagi saya. Dari tahun lalu, dari pandemi. Pandemi sangat tidak mudah. Saya kehilangan satu-satunya pekerjaan saya. Karena pekerjaan saya cuma nyanyi. Saya gak punya pemasukan lain dari selain menyanyi. Selama saya hidup. Ini tahun ke-7 saya sesudah saya ada di industri musik ya. Ini tahun ke-7 dan selama 7 tahun saya hidup dari bernyanyi. Saya gak punya pekerjaan lain, saya gak punya bisnis lain, saya gak punya apapun itu. Saya hanya punya nyanyi. Pandemi merenggut satu-satunya pekerjaan saya. Puji Tuhan saya punya saving, saya punya tabungan. Tapi di akhir tahun
tabungan saya udah minus. Karena tahun lalu saya masih nyicil rumah saya yang di Bekasi. Kemudian adik saya yang bungsu, saya yang sekolahkan dia. Gitu. Jadi banyak kebutuhan gitu. Saya pikir kenapa gini ya Tuhan ya? Kenapa harus seperti ini gitu ya? Tapi tahun ini pun bahkan di 4 bulan awal tahun saya jobless, nggak ada pekerjaan sama sekali gitu. Saya bahkan mencoba apapun yang saya bisa lakukan, yang penting bisa makan dengan halal. Noella, ada acara ini minta kamu jadi moderator, bisa nggak? Bisa. Nanti habis itu baru saya belajar di YouTube. Jadi moderator itu seperti apa. Yang penting saya bisa dulu aja supaya saya bisa dapat duit sengaja untuk running apa yang ada di rumah gitu. Jadi tapi akhirnya saya lihat, wow, Tuhan seperti karet, Tuhan tarik saya supaya saya bisa expand apa yang ada di dalam diri saya. Saya nggak tahu kalau ternyata saya bisa jadi moderator. Saya nggak tahu kalau di awal tahun saya mengalami satu gejolak yang cukup berat. Jadi saya sering nyetir nangis, nggak tahu sebabnya apa. Saya sering sebelum tidur saya sering nangis, nggak tahu sebabnya apa. Saya datang ke pembimbing rohani saya bilang, there's something wrong with me, can you help me? Karena saya merasa hubungan saya sama Tuhan sangat baik, tetapi ada sesuatu dalam emosional saya yang membuat saya tiap hari nangis, tapi saya nggak tahu kenapa. Saya dikonseling, pertama kali dalam hidup saya dikonseling secara psikologis dan juga tapi basicnya adalah firman Tuhan karena pembimbing rohani saya. Dan terbukalah semua luka-luka itu ya. Ternyata saya baru pertama kali cerita tentang saya yang dibully di SD itu sama si konselor saya, pembimbing rohani saya ini. Oh ternyata karena dulu saya sering mengalami verbally abused. Ya, verbally abused. Jadi itu membuat saya jadi anak yang ada kata-kata itu sangat berarti buat saya. Bagi orang mungkin gak menyakiti, tapi itu bisa sangat menyakiti buat saya. Gitu. Jadi ada satu hal yang satu masalah dengan orang terdekat saya itu membuat saya sangat sampai terpicu, sampai punya banyak sekali pikiran negatif, banyak sekali insomnia, banyak sekali nangis tengah malam, gak tahu apa, ternyata banyak hal di masa lalu yang terjadi sama saya. Semua insecurity saya, semua pertanyaan saya di masa lalu, kenapa saya harus lahir keriting, kenapa saya harus hitam, dulu saya mencoba untuk ternyata saya gak oke. Sampai di awal tahun ini mungkin tertekanlah tombol merahnya dan akhirnya kena lah gitu, secara mentally gitu. Saya dibantu, saya dikonseling secara firman Tuhan. Saya bilang itulah yang membuat saya waras sampai hari ini. Cerita saya ini saya ceritain sama ada teman-teman gereja saya. Tahu gak? Awal tahun ini gue lagi berat banget hidup gue, bla 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 bla. Teman saya waktu itu saya bingung kenapa dia kok gelisah dan dia nangis dan dia bilang, you know what, saya mengalami apa yang kamu alami itu saya bisa bantu nggak, saya harus ngapain? Ya saya bilang, ya then you have to punya a good relationship with God, and then ada komunitas ataupun ada mentor yang membantu kamu untuk mengarahkan. Karena saya takut Tuhan dari saya masih kecil. Tapi karena tidak ada komunitas, tidak ada mentor yang membantu membimbing saya merasa sangat sesat. Begitu banyak waktu saya merasa saya sangat sesat. Saya pakai pikiran saya sendiri. Saya tahu sebenarnya kehidupan duniawi itu gak menyenangkan Tuhan, tapi saya tidak punya daya untuk keluar dari kehidupan itu. Karena saya tidak punya orang-orang yang membantu saya. Saya tidak punya orang-orang yang ngasih tahu, you know what, ini gak benar loh, harusnya ini benar. Kalau Neil nanya tadi, kenapa? Kamu pikir kenapa Tuhan harus jadikan itu sama kamu? Bahkan dari menang idol sampai hari ini, mengalami begitu banyak masa sulit, mengalami begitu banyak pasang surut kehidupan. Ya saya mau bilang, ya supaya orang tahu kerja Tuhan dalam hidup saya. Karena saya bisa hidup hari ini karena kerja Tuhan. Wow, that's so good. Gila, itu bagus banget. Well, tetangga gue yang lagi nonton, bagus kan? Nah, sayang banget kalau misalnya cerita bagus ini gak sampai ke banyak orang. Karena kurangnya engagement dari kalian juga gitu. Makanya guys, please subscribe. Gue tahu banyak yang lagi nonton tapi belum subscribe. Klik subscribe, gampang banget. Karena dengan kalian subscribe,
kerja Tuhan di kehidupan tetangga-tetangga yang kesini itu akan lebih bekerja lagi di kehidupan mereka juga. Right? Oke, kita lanjut lagi ke Noella. Noe, ketika lu menang Indonesian Idol, lu jadi juara 1. Seluruh Papua merayakan. Ya. Tapi selama 7 tahun kalau misalnya kita lihat, lu kayaknya baru benar-benar meletak dan mekarnya di PON. Wow, itu betul banget. Right? Setuju. Di PON ini gitu, dengan single sama Alfie Rev. Ya. Right? Which is like amazing. Right? Orang-orang yang tadinya nggak tahu Noella pun akhirnya tahu juga. Yang ini obviously yang di luar Papua gitu kan. Betul. Selama 7 tahun itu struggle juga dong pastinya. Sangat struggle gitu. Gue penasaran dari segi mungkin orang tua atau lu sendiri ketika melewati kayak gue udah jadi pemenang Idol tapi kok gak kemana-mana ya kayak gitu. How was that for you? Wow. Aku mengalami banyak malam, banyak waktu membandingkan diriku dengan banyak penyanyi. Of course. Karena aku bilang aku sudah menang Idol, kok aku gak ada singleku yang hits. Kok aku begini-begini aja. 2 tahun pertama aku menang Idol, jadwalnya gila banget. Off air di mana-mana, seminggu di 5 kota, seminggu bisa di 6 kota gitu. Tapi tentu saja kalau kita gak punya karya, ya tentu saja pasti akan kalah dengan yang punya karya gitu ya. Karena pada akhirnya ya orang undang ketika lu punya lagu gitu. Jadi 2014, 2015, 2016 mulai tuh berasa off airnya udah drastis banget turun, keluarin lagu gak ada yang hits gitu ya. Aku mulai merasa ini kekosongan. Sebenarnya mungkin kosongnya udah lama, tapi mungkin munculnya di tahun tersebut. Satu kali aku naik mobil dengan temanku di satu kota di luar Jakarta, di Jogja. Hujan waktu itu. Aku ingat banget. Aku lihat ke langit dan aku bilang, Tuhan, so what next? Gitu. Oke, aku udah menang Idol. Oke, aku ada di tahap ini. Oke, hubunganku sama orang tuaku sudah baik. Karena dulu waktu sebelum Idol, papa sempat marah banget. Aku nggak ini kan, penyanyi kafe kan. Aku jadi penyanyi kafe dan aku nggak kuliah dengan baik gitu. Itu hampir 4 tahun kami nggak omongan karena dia. Kemudian aku menang Idol dan kita punya hubungan baik lagi gitu. Oke, hubungan sama keluarga udah baik. Terus apa? Si kekosongan hati ini aku isi dengan apa yang menurut aku membahagiakan aku. Malam-malam penuh party dengan teman-teman, ya hubungan yang tidak murni dengan mantan saya, hal-hal yang aku pikir itu akan mengisi that emptiness in my heart. Sampai satu ketika aku masih melakukan itu semua, karena aku pikir itu happy, itu gue happy. Tetapi pada akhirnya gue masih pergi party, gue masih melakukan hal-hal yang tidak murni mungkin, and I still feel that emptiness. Ya, karena lu nyari apa ya? Lu nyari bagaimana caranya untuk mengisi kekosongan di hati lu yang hanya bisa diisi oleh Tuhan. Yang hanya bisa diisi oleh Tuhan. Dan lu nyarinya bukan ke Tuhan, tapi lu nyarinya semuanya ke party-party. Ke hal duniawi yang kayak gue sempet datang deh ke salah satu party itu. Kayaknya Bapak saya sempet nebeng mobil Bapak deh waktu itu. Waktu itu ya. Saya ada tuh. Bapak ada di Bapak. Iya, ngerti. Satu hari. Dari 2014 keuangan. Aku tempatin. Iya. Satu komplek sama Regina Ivanova. Satu blok. Satu klaster. Cuman jalan kaki 60 detik dari rumahku ke rumah Kak Gina. Satu kali Tante Fangka, mamanya Kak Gina bilang sama Kak Gina,
Gin, adek lu itu kayaknya hidupnya mulai gak bener deh. Wow. Ya, karena waktu itu mungkin ya pasti melihat lah ya hidup saya yang ya gak murni lah waktu itu. Mungkin zaman-zaman lu jadi penyanyi kafe pun juga kebawa kali ya. Ya tentu saja that lifestyle pasti kebawa. Lifestyle, anyway ini lifestyle dan sekarang gue udah menang Idol. Ya lifestyle gue tetap bertahan yang seperti itu gitu. Yes. Mungkin ada ketakutan sedikit karena sekarang kan udah public figure lebih menjaga. Tapi bukan berarti tidak melakukan, tetap juga. Lifestyle-nya ya. Masih ada lifestyle-nya. Tante Vanka bilang sama Kak Gina, adek lu tuh kayaknya mulai gak bener deh hidupnya. Coba kamu bantu dia, ajak dia Bible study. Karena Kak Gina waktu itu lagi belajar Alkitab. Well, belajar Alkitab ini bukan yang tipe yang kita belajar teologi, enggak. Tapi kita belajar untuk hidup sesuai dengan firman Tuhan. Oke. Jadi lebih ke perubahan hidup. Right. Kak Gina telepon aku, Dek lu ngapain? Di rumah Kak. Gue jemput ya. Kemana kita Kak? Bible study. Terus aku bilang gini, ngapain? Bible study itu apa? Lu bawa buku, lu bawa bolpen, lu bawa Alkitab, gue jemput sekarang. Oke, baik. Itu lebih ke takut karena dia saat itu senior saya di Idol. Dan kami waktu itu merasa dekat. Bagi kami, saat itu dekat. Tapi sebenarnya enggak sedalam itu. Ya kami teman party, kami teman belanja, kami teman liburan, kami teman senang-senang. Tapi aku gak pernah tahu struggle dia apa. Dia gak pernah tahu struggle aku apa. Wow. Kita hanya teman di permukaan, kita gak pernah dalam. Teman sosial media. Yep, exactly. Sekarang lalu aku dibawa ketemu sama ini yang menjadi mentorku saat ini. Mentor spiritualku saat ini. Siapa? Karya? Karya Warna. Ya, jadi Karya nanya, Noe apa yang membuat kamu mau belajar Alkitab? Aku bilang, diajak sama Kak Gina gitu kan. Right. Terus tapi ya pasti ada satu hal yang buat kamu mau kesini. Ada satu di sudut hatiku. Ada yang I believe it's Holy Spirit. Yeah. Dia bilang gini, kamu mau kemana lagi? Roh Kudus tuh yang ngomong. I believe. Di dalam hati lo. Ya. Mau kemana lagi? Mau kemana lagi? Karena apa? Aku tahu nggak segala kehidupan duniawiku itu tidak menyenangkan hati Tuhan. Aku tahu. Aku struggle gak keluar dari itu. Aku struggle, tapi aku tidak tahu cara untuk keluarnya gimana. Wow. Gitu. Dan hari itu aku gak tahu kekuatan dari mana. Aku tahu kalau itu hari yang akan mengubah hidupku selamanya. Waktu aku ketemu Mai, pertama kali pertemuanku sama Karya. Sejak saat itu aku komitmen untuk belajar Alkitab. Aku komitmen meninggalkan semua hal yang membelenggu diriku saat itu, terutama kehidupan duniawiku saat itu. Aku hidup sangat tidak murni dengan hubunganku sama pria saat itu, dan aku memutuskan aku mau punya hidup yang murni dalam Tuhan, yang sesuai dengan firman Tuhan. Yang firman Tuhan bilang, bahkan di firman Tuhan bilang percabulan itu bahkan dipikirkan pun gak boleh. Not even a hint, gak boleh gitu. Sampai hari ini aku masih berusaha untuk terus ada dalam area itu. Aku tinggalin hal-hal yang fisik lah. Ya aku dulu perokok, aku tinggalin. Aku peminum, aku tinggalin. Hal-hal yang seperti itu. Bagi aku itu hal fisik. Tapi sebenarnya yang lebih dalam adalah apa? Itu mengubah pola pikir aku. Aku dulu adalah anak yang sangat egois. Yang aku pikirkan yang penting diriku sendiri. Aku telepon orang tuaku cuman kalau ada masalah. Of course. Yeah. Setelah aku belajar Alkitab dan aku tahu kalau Tuhan mau aku mengasihi kedua orang tuaku, aku mulai telepon mereka setiap minggu, setiap hari Minggu. Minggu kedua aku telepon Papa bilang gini, Pak selamat hari Minggu. Oke. Papa lagi ngapain? Lagi di rumah. Oke, Papa sehat? Sehat. Kenapa telepon? Karena itu hal yang gak pernah kita lakukan. Wow. Tapi aku bilang aku mau tobat. Jadi anak yang gak peduli sama orang tua. Setiap minggu aku telepon papaku, aku telepon mamaku, aku WA mereka. Aku kasih waktu untuk seperti cerita kenapa aku tahu kakekku bawa papa ke gereja untuk di... Akhirnya papa mulai cerita soalnya. Karena aku nanya. Selalu kasih, aku berjanji sama diriku aku harus spend time sama orang tuaku. Setiap mereka datang aku harus make time. Wow.
even cuman untuk ke bandara nganterin papa 1 jam, aku harus duduk sama papa untuk aku punya waktu ngobrol sama dia. Hal yang dulu tidak pernah aku lakukan. Ini kena di gua banget sih. Tenanglah, itu butuh proses kok. Ini tahun kelima ya, aku 1 Januari 2017 setelah aku melalui proses belajar Alkitab, aku memutuskan untuk hidup sungguh-sungguh dalam Tuhan. 2017 1 Januari. 1 Januari. Oke, jadi itu kayak New Year's resolution gitu yang sampai hari ini 2021 juga masih gitu ya. Aku masih berdosa, nggak, tentu saja kita manusia lemah. Aku masih jatuh. Kalau ada hal yang aku tidak sadar, aku masih jatuh dosa. Tapi aku punya komitmen untuk selalu, setiap kali aku melakukan hal yang tidak menyenangkan Tuhan, aku mau kembali berusaha angkat track myself untuk kembali ke jalannya Tuhan. Ketika lu bilang lu tobat gitu ya, itu 1 Januari 2017. Ya. Berapa lama ketika lu pertama kali ketemu mentor si Kak Ria ini? Itu tahun 2015? 2016. Ketika gue pindah ke Bekasi. Oke, dan 2016 baru ketemu sama Kak Ria. Ya. Di situ mulai sedikit demi sedikit berubah. Ya. Dan 2017 gitu ya. Baru akhirnya ada sebuah komitmen, gue mau ngikutin Yesus mulai dari tahun 2017 ini. Secara sungguh-sungguh. Gue gak tahu sekarang ini yang lagi nonton, lagi menghadapi apa, struggle-nya apa, tetangga-tetangga kita gitu ya. Tapi mungkin mereka juga kena ketika lu bilang bahwa ada sebuah kekosongan di hati lu yang hanya bisa diisi oleh cinta Tuhan. Oke, oleh Tuhan. Mungkin yang lagi nonton pun sekarang ini mikir mereka berusaha mengisi kekosongan tersebut dengan mobil baru, sepatu baru, tas baru, pencapaian terbaru, atau peningkatan tingkat jabatan, whatever gitu ya. Lu berusaha mengisi kekosongan terus di dalam hidup lu, dan mungkin kadang-kadang lu malah mikir, ternyata yang kayak Noella bilang, ini cowok gue nih yang mengisi kekosongan di hidup gue. Rokok, minuman, party yang berhasil mengisi kekosongan hidup gue. Tapi ternyata itu bukan mengisi kekosongan, tapi malah pelarian sebenarnya. Betul. Pelarian dari kesakitan yang terjadi di dalam kekosongan diri kita. Betul. Lu malah melarikan diri ke seks, lu melarikan diri ke mabuk-mabukan, ke party, melarikan diri ke shopping, melarikan diri ke makan-makan gitu. Jadi ke lifestyle yang salah. Betul. Dan yang sifatnya sangat sementara banget. Mungkin lu mikir tuh ngisi, tapi sebenarnya lu malah melarikan diri dari sakit yang ada di dalam hati lu. Dan itu membuat lu makin rusak sebenarnya. Iya. Gimana cara akhirnya lu bisa ngelepasin itu? Karena jujur aja gak gampang. Dan mungkin proses ya, Noe ya. Wow. I think proses ya. Yeah. Gue juga pengen ngomong juga nih sama yang lagi nonton gitu ya. Bahwa untuk kita mencapai kesempurnaan gak mungkin. Gak mungkin. Right? Udah, kita harus berdamai dengan. Betul, berdamai. It's okay kok kalau misalnya gue jatuh. It's okay kalau misalnya gue tetap masih ngelakuin kesalahan. It's okay kalau misalnya tiba-tiba secara tidak sengaja, padahal gue udah benar-benar sebisa mungkin bertahan banget, ternyata gue jatuh lagi. It's okay. Kita berdiri, kita bangun lagi, kita berdiri lagi. Tapi yang lu harus ingat adalah, mungkin kalau misalnya dulu lu jatuh dalam dosanya itu setiap minggu, lu ternyata ini udah sebulan loh. Rayakan kemenangan kecil itu. Siapa tahu sekarang lu bisa 6 bulan lo gak ngelakuin itu, atau setahun lo, sampai akhirnya, gue udah 10 tahun gak ngelakuin hal tersebut. Wow, amin. You know what I mean? It's all about progression. It's all about proses. Betul. Bukan kayak begitu lu udah, oke, gue udah memutuskan, tapi ketika lu jatuh lagi, ya gagal kan gue kan. Udah deh kalau gitu gue nyemplung aja, apa gunanya gue usaha. Dan akhirnya lu kayak ngelempar semuanya, apa yang udah lu perjuangkan saat ini, lu lempar semuanya, udahlah gue udah gak peduli lagi. You know what I mean? Like, gak tahu sih, itu yang gue ngerasain banget gitu. Jadi maksud gue, cara lu untuk memutuskan atau menghancurkan rantai yang membelenggu lu adalah dengan berdamai bahwa kita ini tidak akan
kita ini bukan manusia sempurna gitu. Ya gak sih? Betul banget. Banget. Dan mungkin menjawab pertanyaan Koko, gimana sih lu bisa akhirnya ngelepas. Iya, akhirnya lu ngelepasin semuanya. Maksudnya kayak orang yang berusaha untuk berhenti ngerokok aja kayak oke, kurangin dulu satu biji gitu. Kalau aku enggak, aku matiin. Aku saat teduh. Aku tulis di buku saat teduhku ada sampai hari ini. Ini rokok terakhirku. Puji Tuhan sampai hari ini aku gak pernah ngerokok. Karena waktu itu aku mikir gini, aku ngomong gede soal kemurnian, aku pengen hidup murni, tapi di satu sisi lain hidupku belum benar. Di satu sisi lain hidupku masih, ya kalau mau total. Jadi itu yang aku lakukan. Kenapa Noella? Gak bisa dua-duanya? You know, like kenapa gak bisa gitu? Maksud gue kayak it's okay lah, ya kan? Maksudnya kenapa you know, kita hidup di jalan Tuhan, tapi at the same time kita kompromi lah sama yang rokok ini, ya kan? Semua orang sama juga kenikmatan dunia ini, kan gak nyakitin orang lain. Itu prinsip gue dulu tuh. Iya kan? Gue party, gue gak nyakitin orang, gue seneng-seneng sendiri, gue gak nyenggol orang lain. Why? Kenapa lu memutuskan, nope, gue putusin semuanya, gue hidup murni dalam Tuhan dan gak ada lagi itu. Kenapa gak dua-duanya dijalanin gitu? Waktu belajar Alkitab aku sangat percaya kalau firman Tuhan tuh punya kuasa yang sangat besar ya kok. Ya, the word of God itu kuasanya itu very powerful. Dan ada satu ayat yang bilang gini, kamu gak bisa mengabdi sama dua Tuhan. Entah itu Tuhan atau itu mamon. Maksudnya duit. Ya, duit ataupun iblis ataupun ataupun harta. Atau pasangan lu mungkin yang lu puja-puja melebihi berhala lu. Lu pasti punya berhalanya masing-masing. Lu gak bisa mengabdi sama dua Tuhan. Lu harus pilih salah satu. Itu yang buat aku pilih. Kalau lu mengabdi sama dua-duanya gak akan hancur semuanya. Waktu itu aku pilih, aku mengabdi sama Tuhanku. Dan yang membuat aku akhirnya bisa jatuh bangun, tapi bisa komitmen ya. Sekarang ini tahun kelima. Aku sungguh-sungguh mau hidup dalam Tuhan. Because I have my own personal relationship with God. Wow. Yang dulu aku gak punya. Yang aku bilang, aku ke Tuhan cuman kayak ada butuhnya aja. Sekarang setiap hari I have my quiet time. Aku punya waktu doa. Wow. Aku punya waktu worship. Wow. Aku punya satu buku. Buku itu adalah tulisan tentang kebaikannya dalam hidupku. Aku punya, ya kayaknya layaknya orang pacaran, dia punya hubungan, nggak cuman satu arah aja gitu ya, cuman ya udah kalau butuh aja baru datang, kalau ya udah karena aku cukup sedih melihat banyak orang yang menganggap Tuhan cuman seperti itu, butuhnya aja datang. Oke. Noe, sorry, tunggu bentar ya. Gue jujur kepo banget, tapi gue pengen ngomong dulu nih sama tetangga-tetangga gue yang mungkin saat ini suka banget nonton, suka banget ngikutin, tapi belum subscribe, right? Guys, please subscribe, karena subscribe kalian, pelajaran-pelajaran, pesan-pesan ini bisa nge-reach out ke orang-orang yang lebih banyak hanya karena kalian subscribe. Jadi kalau misalnya kalian subscribe dan kalian suka sama nilai-nilai yang kita bicarakan, nilai-nilai ini bisa lebih reach out lebih banyak orang lagi karena subscribe-nya kalian. Anyway, oke, Noe, kita lanjut ya. Di tahun 2017 kemarin itu, yang pas ketika lu udah memutuskan untuk 100% jalan di jalannya Tuhan, ada rasa takut gak sih? Tentu. Ya kan party itu enak. Iya. You know what, Ko? 6 bulan pertama, aku tidak kontak teman-temanku yang aku tahu mereka adalah teman-temanku bersenang-senang. Karena aku tahu kalau aku kontak mereka, aku belum cukup kuat untuk ya udah nongkrong doang. Oke, ngebir. Iya, dari satu botol, dari satu kerat. aku tahu diriku. Jadi 6 bulan pertama, ya di Bible juga ada ya pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik gitu. Ya aku menjaga pergaulanku. Maksud gue
gimana ya? Maksudnya sekarang nih ya, kayak mungkin yang lagi nonton pun juga, oke, gue sebenarnya pengen ikut jalan Tuhan gitu, tapi hidup benar gitu. Pengen hidup bener gitu. Ya. Tapi kan kadang-kadang sekali-sekali nakal tuh nggak apa-apa loh, gitu kan? Sekali-sekali nakal tuh enak juga, gitu. Masa gue nanti dibilang ekstremis nih sama teman-teman gue dibilang fanatik, gitu kan? Like sekarang ini lu udah ngelewatin nih, lu udah ngelewatin tahun 2017 gitu ya. Sebenarnya apakah emang bener lebih enak di jalan Tuhan atau sebenarnya lebih enak di masa party lu itu? You know, like kalau misalnya kita bandingin sekarang gitu, like, saja lebih enak di jalan Tuhan. Kenapa? Why? Masalah hidup setiap manusia akan selalu ada. I believe kita tuh selalu, ya emang udah jalannya, ya lu akan ketemu masalah ini, lu akan ketemu masalah ini. Tapi kalau lu dalam Tuhan, lu akan bisa merespon dengan berbeda. Dulu, setiap kali ada masalah yang menghancurkan hatiku, pasti larinya, udahlah, senang-senang aja deh, gak usah dipikirin masalahnya. Dan akhirnya apa? Melarikan diri. Tidak menyelesaikan masalah tersebut. Sekarang aku tahu. I have to deal with it. Wow. I have to speak the truth in love. Gue gak suka banget sama lu. Kalau dulu mungkin gue ya udah mending gue tinggalin pertemanan gue lah. Kalau sekarang gue duduk, you know what? Yang lu omongin nyakitin hati gue. Wow. Dan itu gak mudah. Karena aku bukan orang yang bisa seperti itu. Aku orang yang selalu melarikan diri. Makanya aku bilang hidup dalam Tuhan gak cuman bagi aku terlalu cuman di permukaan kalau cuman kita merubah gaya hidup. Tetapi itu merubah semua pola pikir aku. Bagaimana aku bisa kasih waktu untuk bantu hidup orang. Karena dulu aku sangat selfish. Yang penting aku hidupku aja. Bagaimana aku bisa melihat masalah dari sudut pandang yang berbeda. Bisa stres banget, aduh gak bisa, harusnya ini bajunya begini, gak bisa, harusnya begini. Sekarang lebih kayak, oke. Kalau emang baju itu gak bisa, oke. Berarti bukan jalannya Tuhan. Gak serohani itu ya. Well ya, tapi ya aku selalu percaya, entah kenapa aku selalu percaya kalau semua yang Tuhan lakukan itu mendatangkan kebaikan bagi kita. Mau masalah, mau depresimu, mau keadaan ekonomimu, mau kamu berasal dari keluarga seperti apa, latar belakangmu. Itu semua akan mendatangkan kebaikan untukmu. Lu ngomongin depresi barusan dan lu ngikutin Tuhan di tahun 2017, tapi di awal tahun di tahun 2021 lu tadi bilang kalau lu sempat kena yang namanya mini depression. Right? Jadi sebenarnya biarpun lu ikut jalan Tuhan, lu gak terbebaskan dari masalah. Tentu. Lu sendiri juga gak bisa keluar dari, tetap masih ada depresinya dong. Tentu. Like why gitu? Bukannya katanya lu udah punya iman dan Tuhan akan ngejagain lo dan lain-lain gitu. Maksudnya like why is it still happening menurut lo? Dan gimana cara lu keluar dari depresi itu? I believe karena ya itu hal yang sudah harus terjadi. Aku dalam Tuhan ataupun aku gak dalam Tuhan mungkin itu akan tetap terjadi. Tetap ada si depresi itu. Tetapi aku tahu responnya seperti apa. Waktu aku mengalami depresi skala kecil di awal tahun ini. Dulu mungkin bisa lari ke udahlah pokoknya yang penting senang-senang. Tahu gak kemarin-kemarin itu 4 bulan pertama setiap hari aku lari kok. Lari. Oh benar-benar lari. Literally lari. Bukan melarikan diri. Bukan. Literal ya. Secara literal lari gitu. Ya literally lari. Ya. Setiap hari. Right. Sebenarnya apa? Itu cara aku mungkin mengubah energi negatif menjadi yang lebih positif aja. Karena aku pikir kalau pokoknya daripada gue mikir yang gak bener. Gue olahraga deh biar gue capek. Daripada gue mikir yang gak bener. Ya udah deh gue bantu hidup orang untuk kenal sama Tuhan. Wow. Aku ada dalam ministry, aku cukup aktif dalam ministry. Jadi aku kasih waktu aku 5 tahun lalu aku dimentorin, sekarang aku jadi mentor. Aku bisa bantu orang untuk kenal Tuhan. Aku bantu orang untuk belajar Alkitab. Aku kasih waktuku. Setelah itu semua terlewati, setelah aku di konseling, aku mikir wow. Kalau responku berbeda, mungkin hari ini aku jadi orang yang berbeda. Mungkin hari ini aku jadi orang yang menyalahkan dunia,
Yang semakin pahit terhadap cinta, terhadap persahabatan, terhadap pertemanan, terhadap relationship. Tapi hari ini aku melihat, oh itu cara Tuhan supaya aku bisa kenal diriku sendiri. Wow. Akhirnya, oh Noella ini tahu loh. Ketika ada kata-kata yang menyakiti dia, si Noella kecil yang insecure itu muncul. Ya. Oh I know now. Ketika ada orang nyakitin hati gue, oke, aku ambil waktu. Aku duduk sama dia, aku beresin. Masih menyakitkan gak? Masih menyakitkan. Tapi aku tahu itu bukan aku sekarang. Itu Noella kecil yang lagi tersakiti. Wow. Aku bisa punya respon seperti itu. Kalau dulu mungkin aku akan terus tenggelam dalam kepahitan, tenggelam dalam kesedihan, menyalahkan semua orang kecuali diriku sendiri. Playing victim ya? Always. Ngerasa, kok gue udah kasih banyak hal sama Tuhan tapi gue masih begini aja. Mana? Ya tapi hari ini aku melihat, ya itu cara Tuhan bahkan untuk aku bisa kenal diriku sendiri. Hari ini aku melihat, wow, aku dulu gak kenal ya siapa aku. Sekarang aku lebih kenal. Percaya gak aku? Sesudah aku menang Idol, aku tidak pernah melihat videoku nyanyi di Idol di YouTube. Karena aku tidak percaya diri. Wow. I was so hard to myself. Aku sangat keras sama diriku sendiri. Lu makanya gak jadi siapa-siapa, lu gitu sih. Lu males sih, lu ini sih, lu ini sih, lu ini sih. Sekarang aku lebih relax. Ya aku kenali diriku. Aku tahu aku harus bersikap seperti apa. That's good. Ada yang lu bilang tadi soal ketika kita hidup di jalan Tuhan, kita tahu bagaimana kita ngerespon sama masalah yang sedang kita hadapi. Gue mungkin pengen nge-clearin sedikit aja, ada perbedaan yang cukup signifikan antara bereaksi dan merespon. Betul. Kayak gitu. Betul. Misalnya anak kecil yang yang dia waktu untuk dia ngerespon tuh benar-benar masih kecil banget, pendek banget gitu ya. Jadi kebanyakan anak kecil itu akan bereaksi. Ketika es krimnya diambil atau permennya diambil, udah pasti dia langsung nangis. Betul. Gitu. Tapi kalau misalnya kita yang udah dewasa, kita mempunyai pilihan. Apakah kita akan langsung bereaksi atau kita akan merespon ke dalam keadaan ini. Setuju. Kayak gitu. Sangat setuju. Nah, jadi ada sebuah gap di tengah-tengah itu yang namanya responding. Nah, respon itu jadi apa yang terjadi sama lo, apa yang akan lo lakuin, di tengah-tengahnya ini adalah bagaimana cara lo ngerespon. Lo ngeresponnya dengan cara dunia atau dengan cara Tuhan. Itu yang membedakan banget ketika lo ada di jalan Tuhan sama ketika lo terus memikir dengan logikanya, cara pikir kita lah. Dengan cara pikir kita sendiri harusnya seperti ini, kayak gitu. So udah pasti kalau misalnya kita mau ngomongin reaksi, misalnya ada orang yang gampar kita di pipi kiri, udah pasti kita sikat, gitu kan? Itu bereaksi. Tapi kalau misalnya kita mau ngerespon, kita mungkin mempertanyakan, kenapa dia gampar gue? Dan apa yang harus gue lakuin supaya apakah gue memaafkan dia, ataukah gue bales dia, atau gue ngadu supaya dia gak akan pernah gampar orang lain lagi, biar gue aja yang cukup merasakan kesakitan. Itu akan menjadi respon yang sangat berbeda-beda gitu. Dan udah pasti cara Tuhan pun unik juga tuh untuk ngerespon hal tersebut gitu. Dan kita sendiri juga gak tahu ya, karena setiap case tuh beda-beda kayak gitu. So I like when you said responding, dan kayak bahkan kita ketika telah memutuskan untuk benar-benar hidup di dalam Tuhan pun, masalah masih tetap datang, depresi tetap datang, tapi cara kita ngerespon terhadap depresi tersebut, kayak yang lu bilang, lu akhirnya malah lari. Padahal kalau misalnya dulu ketika lu belum ada di jalan Tuhan, mungkin reaksi lu adalah minum. Mungkin reaksi lu adalah party, exactly, party, atau mungkin mencari ke tempat-tempat lain yang mungkin logikanya bisa ya itu yang sangat keduniawian gitu kan. Kayak gitu sih. Tadi lu sempat mention soal lu akhirnya memperbaiki hubungan lu sama
orang tua lagi, lu nelfonin setiap minggu dan lain-lain gitu kan, setiap 2 minggu sekali atau setiap minggu ya, setiap minggu, setiap hari Minggu. Emangnya seberapa kecewanya sih bokap lu ketika lu jadi penyanyi kafe, dan maksudnya hubungannya tadi lu sempat ngomong juga bahwa sempat renggang gitu. What happened gitu? Apalagi lu cerita bahwa ketika lu umur 2 tahun, 3 tahun, lu sempat ke pedalaman juga, nemenin bokap pelayanan ke pedalaman Papua, tapi sempat merenggang dan what happened, dan gimana caranya sampai akhirnya saling memaafkan sampai akhirnya hubungan itu baik kembali. Can you tell me a little bit about that? Karena dari kecil sangat dekat sama papa gitu ya, sangat dekat sama papa. Katanya anak perempuan tuh selalu dekat sama papa gitu ya. Dari kecil sangat dekat. Mungkin itu yang membuat kekecewaannya pun semakin lebih besar. Gitu. Waktu aku anak pertama, aku adalah harapan keluarga supaya aku bisa lulus kuliah, bisa jadi orang, bisa bantu adik-adikku. Ternyata aku drop out di tengah jalan. Papa kecewa banget waktu itu. Dia bilang, kamu bukan anakku lagi, dia bilang. Wow. Gitu. Dia WA, dia SMS dulu, dia SMS. Kamu bukan anakku lagi, itu hadiah Natal untukmu, selamat Natal. 2007 apa 2000. Ya. Lalu 2014 waktu aku masuk Idol, pas aku ada di Spectacular Show yang pertama, ini papa cerita, dan dia ceritanya ke media bukan ke aku. Dia cerita ke media waktu diwawancarain sama satu media, dia bilang dia masuk kamar kerja dia berlutut, dia berdoa, dia menangis, dan dia bilang, Tuhan, saya pernah kutuk anak saya dulu karena dia mengecewakan saya. Saya mau tarik itu biar jalannya lebih mudah. Jadi waktu aku rasa doa dia juga ya. Aku tiba-tiba udah aku langsung menang Idol. Wah, hubungan kami kembali, dia ngomong sama aku, dia cerita sama aku. Dan aku tahu kekecewaannya dia. Aku paham kekecewaannya dia gitu, dan aku paham ya mungkin aku juga bukan anak yang sempurna gitu selama ini gitu ya. Jadi dari anak yang cuman ada butuhnya doang ke orang tua, ya aku tahu kalau firman Tuhan bilang aku harus mengasihi orang tua aku. Aku mau mengasihi mereka bukan karena ya udah gitu, tapi ya I really mean it gitu. Dan aku kejar itu. Aku kasih waktu sama mereka. Berapa minggu lalu aku telepon mama, aku bilang, Mama sama papa mau Natalan di mana? Kalau mama papa mau ke Jakarta, aku ada rezeki, nanti aku beliin tiket. Supaya apa? Supaya mereka punya waktu sama kami. Anaknya 3 orang di Jakarta kan. Yang satu adikku yang perempuan di Amerika. Supaya mereka punya waktu sama aku. Aku WA mamaku, hai ma, lagi ngapain? Lagi bla 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 bla. Oke, jaga kesehatan. Itu hal yang tidak pernah aku lakukan dulu kok. Tidak pernah. Tapi itu, bahkan pola pikirku pun berubah. Aku tahu kapan lagi aku bisa kasih waktuku sama orang tuaku gitu. Mereka semakin tua. Mungkin kita gak pernah umur di tangan Tuhan, aku tidak pernah tahu. Yang aku bisa lakukan apa? Apa yang terbaik yang aku bisa kasih untuk mereka hari ini? Tapi ketika di tahun 2007 ketika bokap lu sempet SMS bilang kamu bukan anakku lagi, how was that? Kayak gue juga misalnya nih yang lagi nonton juga mempunyai hal yang sama. Dia mungkin pernah melakukan kesalahan sama ayahnya. Ayahnya sendiri pernah WA atau SMS atau nge-BB zaman dulu BBM. Oke, bilang kalau misalnya kita putus hubungan. Apapun yang kalian pernah lakuin gitu ya, apapun yang lagi nonton pernah lakuin gitu. Ini kan lu punya pengalaman sendiri gitu. Mereka sendiri juga belum tentu bisa ikutan Indonesian Idol. Nah, tapi dari lu sendiri gimana tuh dari tahun 2007 sampai itu 7 tahun loh Noella. Sampai tahun 2014 baru akhirnya hubungan itu terbangun kembali. 7 tahun itu what happened, dan apakah lu sendiri juga ikutan mengutuk, ya udah kalau gitu gue bukan anak lu lagi, gue bisa ngelakuin semuanya atau whatever. Yang aku lakukan forgive him. Karena aku merasa sangat sakit hati waktu itu. Aku sangat sedih, kenapa kau harus begitu?
Aku sangat sedih karena aku merasa tidak didukung dengan pilihan hidupku waktu itu. Aku memilih jadi penyanyi tapi gak didukung. Aku merasa sangat sedih bagaimana dia masih, kenapa dia menyakiti aku dengan kata-kata seperti itu. Walaupun aku sangat menyayangi dia gitu ya. Di banyak pertemuan selanjutnya, waktu adikku wisuda dia pernah melontarkan kata-kata yang juga menyakiti hati aku gitu. Waktu itu akhirnya aku menang Idol, hubungan kita baik gitu ya. Tapi waktu aku belajar Alkitab again, oh ternyata masih ada sebenarnya di dalam hatiku yang belum maafin, yang masih, makanya aku nggak bisa mau treat dia dengan baik. Walaupun aku waktu itu secara hubungan mungkin kita baik sesudah menang Idol, tetapi aku kayak masih kayak apa sih, masih kayak ada gitunya. Karena mungkin masih ada tuh itu si rasa sakit hati yang dikatain seperti itu masih ada. And waktu aku belajar Alkitab, aku ambil waktu untuk berdoa dan maafin dia. Dan aku minta sama Tuhan supaya aku bisa mengasihi dia. Kalau tidak, itu akan terus berlanjut. Dan itu akan menjadi bola yang gak akan ada habisnya. Wow. Yang kita putusin cuma bisa dengan memaafkan. Aku gak tahu, yang aku lihat adalah mungkin tidak secara gamblang dia ngomong kayak, aku minta maaf anakku apa enggak. Tapi kok lihat ya kedekatan kami seperti apa. Ya sejak saat itu aku melihat 2017 itu my turning point semuanya. Bahkan dalam keluarga, dalam hubunganku dengan sesama, hubunganku dengan Tuhan. Semua jadi lebih mudah. Ketika banyak kesakitan kita bisa omongin dan kita bisa maafin. Wow. Jadi intinya pas 1 Januari 2017 itu it was a good decision. It was a good decision. Saya ini adalah orang paling labil kok. Mau kesini aja, tadi malam aku pikir mau pakai baju apa ya. Dan akhirnya oke, aku mau pakai baju ini. Aku sangat labil. Tapi 1 Januari 2017 tidak pernah merasa yakin itu mengambil keputusan untuk ikut Yesus sungguh-sungguh. Keputusan yang mengubahkan hidupku selamanya. Mengubahkan pola pikirku. Dan secara karir sendiri, dulu kayaknya lu nyanyi benar-benar cuman di penyanyi kafe gitu ya. Udah lo nyanyi seadanya aja. Sekarang ketika lu nyanyi setelah tahun 2017, kayaknya suara lu pun juga mungkin dari hati yang berbeda kali ya. Ya. Tadi aku bilang ya, akhirnya aku jadi lebih mengenal diriku. Secara emosional mungkin aku lebih mengenal diriku. Dan aku rasa, tadi kok Neil bilang di awal, ya waktunya Tuhan. Mungkin ini akhirnya setelah aku mengalami begitu banyak perjalanan dengan naik turun kehidupanku. Mencoba mengisi kekosongan dengan kerja, dengan nyanyi, dengan panggung, dengan ini. Ternyata yang aku butuhin cuma Tuhan. Aku merasa secure dengan karirku. Aku merasa secure dengan apa adanya diriku. 7 tahun nyanyiku, aku mencoba semua jenis musik. Sekarang aku bisa secure. Aku tidak peduli apakah orang mungkin happy dengan jenis musikku, tapi aku happy menyanyikan jenis musik seperti ini. Karena selama ini mungkin ada dalam tempat yang bilang, kamu harus, lagunya harus komersil, nadanya harus komersil, liriknya harus komersil, jenis musiknya harus komersil. Sekarang aku bahkan dengan sangat secure, aku bisa kayak, it's okay aku nyanyiin lagu ini. It's okay aku menyanyikan jenis lagu ini. Karena aku tidak mau menyenangkan siapapun mungkin. Aku hanya mau menyatakan isi hatiku. Ini karyaku. Dan aku rasa ini menyenangkan hati Tuhan. Dan tentu saja. Ya, reminder tetap. Aku rasa ya ini waktunya Tuhan. Makanya Cornel bilang, tiba-tiba 7 tahun di 2021 Noella ada di PON, Noella ada di videonya Alfi. Aku merasa ya mungkin ini waktunya Tuhan. Ya Noella sudah ready secara semuanya. Gak lagi terlalu hard to myself, gak lagi terlalu push myself. Tapi aku enjoy dan aku tahu aku melakukan ini untuk tujuan yang aku bilang tadi. Supaya orang bisa lihat Tuhan dalam diriku. Lu perhatiin gak sih? Kita dari tadi tuh ngomong dari tahun 2007, oke? Itu kayak lu nakal-nakalnya lah ya. Ya kan? Sampai bokap lu sendiri tuh kayak
Aduh, kecewa banget. Ya. Habis itu tahun 2014, which is 7 tahun kemudian. Ya. Dan ketika Indonesian Idol, tapi setelah Indonesian Idol pun, I know ini mau kemana. Iya kan? Wow. Itu benar-benar diproses banget setelah Wow. Indonesian Idol. Sampai akhirnya tahun 2021, which is Wow. 7 tahun kemudian juga. Wow. Right? Dimana akhirnya breakthrough dari Noella untuk bisa banyak job dan lain-lain. Yeah. Like, dan kita tahu kalau misalnya 7 tahun itu angka kelengkapan. Dari Tuhan ya. Right? Wow. Completion. Yeah. Dimana kayak mungkin 2007 sampai 2014 ada pelajaran yang harus lu lewatin. Yeah. Dan di tahun 2014 itu sebuah kelulusan. Ada pelajaran lagi baru yang harus lu lewatin. Yeah. Dan di tahun 2021 sekarang ini adalah pelajaran baru. Wow. You know, the next season of your life Wow. gitu. Amen. Right? Wow. Wow. Gila. Aku gak pernah sadarin itu. Tapi ya. Yeah. Think about it. Ya. Betapa dahsyatnya ya dia ya. Sedetail-detail itu pun dia kerjain semua. God's perfect timing. Exactly. God's perfect timing. Dan yang tadi gue bilang sih kayaknya sekarang ini gue juga ngerasa sih kalau Noella sendiri lebih setelah diproses demikian rupa, kayak ya jujur ini yang nonton juga kalau misalnya lu lagi di tengah-tengah diproses sama Tuhan, itu nggak enak banget. Sangat. Ini ngomongnya sekarang udah bijak gitu. Ini pas mengalaminya. Gak enak guys. Gak enak. Aduh beneran deh gitu. Karena gue sendiri juga pernah ngelewatin kan. Gak enak banget. But I feel like it's for your own good gitu. Karena lu gak akan bisa ada di posisi ini sekarang dan memuliakan nama Tuhan dengan sebegitu lantangnya kalau misalnya bukan bukan dari proses yang lu dapetin juga gitu. Dimana ketika lu benar-benar serius mengikuti Tuhan, serius mengikuti Yesus, dan akhirnya lu benar-benar merubah cara pandang lu terhadap semua hal. Oke, dimulai dari dimana lu mulai berdamai sama diri lu sendiri. Abis itu kekosongan yang selama ini lu kejar, ternyata lu bisa temukan di Tuhan. Abis itu hubungan lo menjadi jauh lebih baik sama orang-orang di sekitar lo. Dan sekarang ketika gue punya hubungan yang dalam sama Tuhan juga. Exactly. Hubungan sama orang tua khususnya. Dan habis itu hubungan sama teman-teman toxic, akhirnya lu udah mulai lepas-lepasin juga. Tentu. Teman-teman party gitu misalnya. Dan habis itu sekarang ini dengan karir gitu. Jadi kayaknya udah mulai satu-satu dibukain gitu, right? Emang lama. Waktunya itu gak instan. Ya kan? Waktunya gak instan, lama. Tapi ya itu gitu. Ya itulah jalannya Tuhan gitu. Karena ketika di waktu yang lama tersebut, bukan cuman kita aja lagi diproses menjadi orang yang jauh lebih baik, tapi orang-orang sekitar kita pun juga kena impactnya. Right? Kayak kita jadi apa ya? Kita ini jadi ya witness ya. Bahwa ternyata ini loh, kalau misalnya Tuhan bekerja di dalam hidup lo, soalnya kayak kalau misalnya cepat banget gitu ya, twing, jackpot lah, dulu jadi gitu. Itu malah bikin orang sirik gitu. Dan mungkin secara mental juga lu belum siap. Ya. Jadinya itu cuman itu berkat, tapi bisa jadi air bah nantinya. Berkat dan bisa jadi kutukan, betul. Iya, karena lu tidak tahu how to manage it. Betul. Karena lu belum diproses dan lu belum siap. Wow. Sekarang ini karakter Tuhan di mata lu itu seperti apa, Noella? Dia adalah sosok yang bisa menerima aku, apa adanya aku, semua kekurangan kelebihanku. Dia adalah sosok yang gak tahu kata apa yang bisa dibilang untuk melebihi jenius. Karena aku merasa seluruh hidup aku dari aku di Wamena, lahir ke Salatiga, ke Sidoarjo, ke Surabaya,
menang idol. Sampai aku hari ini. Setiap detailnya itu dipikirin sama Tuhan. Setiap detail responku pun dipikirin sama dia. Setiap terpaan itu semua dipikirin sama dia. Dan orang lain mungkin berkeyakinan kalau banyak kebetulan dalam hidupku. Salah satunya my manager. Manajerku tuh bilang, aduh pokoknya kalau sama Kak Noe tuh pasti akan banyak kebetulan-kebetulan ajaib deh. Wow. Dan aku bilang, itu bukan kebetulan. It was God. Itu selalu dia yang merencanakan that very detail. Dan aku kagum banget sama bagaimana jeniusnya Tuhan, kita bisa atur semua itu. Timing-timingnya akan ada di tahun segini, tanggal segini, jam sekian, ketemu ini. Bahkan kita bisa ketemu di Jayapura, tiba-tiba sekarang kita ada di sini. Gak tahu nanti tahun depan kita akan. Kayak aku merasa, wow, aku punya Allah yang sangat jenius. Wow. Sangat murah hati. Sangat seorang bapak yang tidak pernah, yang mungkin anaknya sering ngecewain dia, tapi pada akhirnya dia selalu jadi bapak yang tetap akan taking care anaknya, tetap akan menyediakan kebutuhan anaknya, tetap akan memberikan yang terbaik versi dia untuk anaknya, tetap akan ada buat anaknya dalam keadaan apapun. Sosok yang kalau sampai hari ini pun aku belum menemukan jodoh, aku sangat secure karena aku punya dia. Karena aku tahu bahkan jodohku pun itu di waktu terbaiknya dia. Sosok yang sangat kupercaya. Kepercayaan. Mungkin aku dulu sangat tidak secure kalau gak punya pekerjaan. Oh itu pasti akan kayak, aduh gimana nih gak punya pekerjaan. 2 tahun pandemi aku diteker hidupnya sama dia. Gak punya pekerjaan. Tabunganku minus. Lakukan apa aja untuk hidup. Hari ini aku masih bisa cakep. Karena aku belum waras. belum gila gitu. Belum gila, bener. Masih waras. Aku masih cakep dengan mungkin kalau aku gak punya biaya untuk merawat diri, ada endorsement yang merawat aku. Wow. Aku selalu melihat itu sebagai kemurahan dia. Bagaimana cara dia take care aku. That's gitu. true. Yeah. Kalau hari ini aku masih bisa makan enak. Aku masih bisa bantu hidup orang. Yeah. Aku masih bisa kasih waktu aku. Kalau aku gak punya duit, aku kasih tenaga aku. Aku kasih telinga aku untuk dengerin hidup dia. Apa yang aku bisa bantu untuk dia. Aku ada hari ini. Ya itu semua karena dia. Yep. It's beautiful. So next video clip atau next single judulnya apa dan when can we expect that? Oke. Judulnya adalah Running. Running? Ya. As in lari? Running. Wah buat gue banget dong. Iya. Iya benar. Oke. Aku akan tunjukin nanti video. Oh cool. Jadi judulnya adalah Running. Dari Idol aku ingat banyak orang bilang kalau Noella itu lebih bagus menyanyikan lagu bahasa Inggris daripada lagu Indonesia. Yang dulu aku tidak pernah percaya diri untuk nyanyi bahasa Inggris karena aku tahu bahasa Inggrisku sangat buruk. Oke. Gitu. Tapi enggak, di Idol kan lo Inggris lo malah dibilang wah ini skala internasional. Semua pada ngomong kayak gitu. Balik lagi si Noella yang insecure itu tidak pernah merasa begitu. Sayang ya. Sayangnya apa? Akhirnya itu menghambat banyak proses aku. Iya. Aku kalau dikasih lagu bahasa Inggris gak pernah percaya diri. Oke. Dan ini adalah lagu bahasa Inggrisku pertama. Oke, Running. Ya, yang semua talent isinya adalah orang Papua. Wow. Semua tempat syutingnya adalah di Papua. Ya. Aku mau menunjukkan kalau ya Papua bisa dibawa ke next level. Ya. Dan aku punya cinta dan mimpi yang sangat tinggi untuk Papua. Aku sendiri adalah anak Papua yang lahir di ujung kota kecil banget. Yang hari ini aku bisa ada di sini. Gila, siapa yang gak bangga menjadi tetangganya Daniel Mananta gitu, ya kan? Si Noella kecil ini yang hidupnya sama kayak anak-anak Papua pada umumnya. Ya.
snacknya belalang bakar gitu. Tapi hari ini bisa ada di sini. Yeah. Aku mau kasih mimpi yang sama untuk adik-adikku di Papua. So good. Lagu ini tentang mimpi. Lagu ini tentang you can drag me down, you can push me, bisa pandang gue sebelah mata, tapi I keep on running. Wow. Okay. Yeah, I can. Yeah. Gue nggak sabar untuk ngeliatnya dan I cannot wait. Running. Yes. All right. Noella, thank you so much. Again, what a story. You know, thank you for sharing. Thank you for sharing. Gila, thank you for itu having me. benar-benar amazing story. Dan yang gue lihat tadi itu benar-benar bukan tentang kehebatan atau kejatuhannya Noella, tapi campur tangan Tuhan di dalam hidup Noella seberapa dahsyatnya banget. Ya gak sih? Ya. You know, yang lu bilang kayak what a genius God. Emang bener sih. Tuhan genius banget gitu. Asli. That's amazing. Yeah. So guys, kepada tetangga-tetangga kita yang lagi nonton, mudah-mudahan kalian sendiri juga mendapatkan value, nilai-nilai, atau mungkin bahkan kayak penguatan iman juga gitu. Bahwa wow, Tuhan yang bekerja di kehidupan anak Bekasi satu ini gitu. Sorry, anak Papua ya. Satu ini itu bisa bekerja juga di hidup kalian. Yes. Dan kalau misalnya tadi kalian itu relate banget dengan hubungan Noella dengan ayahnya, atau mungkin ketika Noella ngerasa dibully, atau sempet jatuh ke dalam kehidupan yang kelam dan ngerasa kayak udah terlalu jauh untuk ditolong sama Tuhan gitu. Misalnya lu kenal seseorang yang punya pengalaman seperti ini, atau mungkin lu sendiri yang relate, oke? Kalau misalnya lu kenal seseorang, please share video ini ke mereka, dan siapa tahu aja video ini bisa memberikan harapan baru bagi mereka, semangat baru bagi mereka. Dan kalau misalnya lu relate banget sama video ini, please komen di bawah, atau mungkin bisa DM Noella, say thank you ke Noella di @NoellaMichaelia, right? DM ke dia, bilangin how the video has changed your life, atau mungkin bisa bekerja di dalam hidup kalian juga, right? Dan pastinya kalau misalnya kalian belum subscribe, gue ngerti banget ya, karena gue sendiri juga sering banget ngecek video, ada yang bagus nih, gue nonton aja tapi gak gue subscribe. Subscribe dong guys. Come on, itu kan buat kita semangat untuk berkarya gitu. Kami adalah fakir subscriber. Kita gak ngerti kalau soal itu, kita maunya kalian subscribe. Exactly, kita butuh subscribe kalian. Please. Alright, subscribe guys, like really it means a lot to us gitu. Udah cuman itu tombol merah di bawah gitu kan. Karena apa? Gue janji setiap kali konten yang akan kita tayangin itu akan membuat kalian lebih merasakan Tuhan. Amin. Dan juga membuat kalian sendiri lebih merasakan diri kalian lebih positif lagi gitu. Amin. Feel good and feel God gitu. Amin. Dan ketika kalian subscribe dan engage dengan kita, dengan kalian berkomentar di bawah, dan mungkin tadi kayak pas Noella lagi cerita, kalian bisa taruh api misalnya and everything, love gitu ya. Seringnya engage kalian itu akan pertama membuat reach kita pun juga lebih jauh lagi. Orang-orang akan mendengarkan pesan-pesan yang tadi Noella ngomongin, nilai-nilai yang kita bicarakan itu akan reach ke tempat yang lebih jauh lagi. Akan muncul di homepage-nya mereka, dan siapa tahu aja pembahasan kita ketika muncul di homepage-nya mereka itu tiba-tiba ini kena banget di gue, right? Bisa bantu mereka. Exactly. So please engage with us, subscribe, kasih like button, atau do anything that you could engage with us. Dan again, thank you so much. Kalau misalnya kalian lebih suka dengerin ini melalui podcast, cek aja Daniel Tetangga Kamu di podcast kalian karena kita udah available di seluruh digital platform podcast kita. Dan pastikan juga follow Instagram kita di @DanielMananta_network. I'll see you guys again next week, karena tetangga saling menyangga bukan menyanggah. I'll see you guys. Bye.